Kami persilahkan Bante, silakan Bante. Baik. Untuk penjelasannya kira-kira berapa lama, Romo? Boleh sekitar 45 menit maksimum. 45. Oke, maksimal ya. Ya, maksimal. Baik. Ini memang tema yang sangat menarik, tapi juga dalam forum yang juga sangat menarik. Karena Indonesian Tipitaka Chanting dan Asalha Mahapuja ini, setahu saya sudah dilaksanakan beberapa kali. Jadi setiap tahun dilaksanakan. Tetapi karena berbagai hal, saya malah tidak bisa hadir di kompleks Wihara Mendut untuk pelaksanaan Asalha Mahapuja ini. Kemudian ketika pandemi, seperti yang tadi Romo juga sampaikan, bahwa di Jawa Timur pun juga zonanya juga cukup lumayan. Nah, ini malah saya bisa hadir, bisa datang bersama-sama dalam memeriahkan Indonesian Tipitaka Chanting dan Asalha Mahapuja 2565-2021. Jadi ini satu hal yang juga luar biasa. Sehingga bagi saya ini satu kesempatan yang baik sekali untuk ya cerita-cerita tentang Dharma lah kepada Anda semua yang sebetulnya Anda semua juga sudah memahami karena teori ataupun pemahaman tentang hiri otapa, tentang rasa malu untuk melakukan hal yang tidak baik dan merasa takut akan akibat perilaku yang tidak baik, sebetulnya kita sudah tahu semua, cuman mungkin nanti kita bahas sebagai satu pendalaman saja supaya nanti waktu kita tanya jawab itu akan lebih bisa langsung diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang berkumpul di sini maupun yang nanti satu ketika setelah acara ini juga bisa melihat dokumentasinya, karena dengan sistem dalam jaringan atau daring seperti ini sebetulnya sangat luar biasa. Ini berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya ataupun maksud saya sebelum pandemi. Kegiatan sebelum pandemi biasanya dilaksanakan hanya lokal di wihara. Saya kira Romo Ayo pun juga sudah banyak ceramah di berbagai tempat oleh pengurus wihara, kelihatannya ya direkam. Tetapi rekamannya mana? Rekamannya tidak ada. Kalau kita mau nyari Romo Ayo ceramah di wihara A, tidak ketemu rekamannya. Nah, jadi akhirnya ceramahnya Romo Ayo itu, salah satu Romo Ayo tentu, terus Romo-Romo yang lain, terus Pandita yang lain, kemudian Atasilani mungkin, kemudian para biku, para samanera, ceramahnya itu hanya bersifat lokal. Jadi kayak hujan lokal aja, nggak mau dibagi-bagikan orang. Jadi kalau kita mau search di YouTube atau di mana, nggak ketemu. Nah, tapi dengan adanya pandemi ini, dengan kita ada ceramah secara dalam jaringan, daring, ini justru lebih enak. Ya, mudah-mudahan ini nanti juga bisa diakses lewat YouTube, karena kelihatannya tadi ada perubahan alamat dan sebagainya yang mungkin jadi masalah, mudah-mudahan bisa diakses sehingga ceramah kita ini bukan hanya diikuti oleh 200 orang ini saja, kemudian nanti nggak tahu kemana lagi, tapi kalau bisa ya satu ketika diupload juga di YouTube kalau malam ini masih ada gangguan, sehingga nanti bisa didengarkan oleh banyak orang. Karena ini sebetulnya adalah salah satu manfaat ketika kita tidak bertemu secara langsung karena pandemi, yang tadi juga Romo Ayo sudah sampaikan, di daerah Jakarta juga demikian luar biasa, di daerah Jawa Tengah juga luar biasa, di daerah Jawa Timur juga luar biasa. Ya, jadi secara umum memang agak mengerikan, sehingga kita juga mengurangi untuk ketemu dengan orang lain dan lain sebagainya, karena jangan sampai kita ini mempersulit diri sendiri, juga mempersulit lingkungan. Mempersulit diri sendiri kalau sakit adalah ya diri sendiri kan butuh diobati. Lingkungan adalah keluarga mungkin jadi bingung,
kemudian mau nyari rumah sakit juga susah, mau nyari oksigen juga susah, mau nyari obat juga susah. Nah, kalau kita bisa jaga semua untuk diri kita, maka kita juga bisa memberikan ketenangan, kedamaian untuk diri sendiri, keamanan untuk diri sendiri, dan juga keamanan untuk yang lain. Nah, sekarang kita balik ke tema kita. Bahwa rasa malu dan rasa takut akan akibat ini sebetulnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Karena sebetulnya rasa malu ini sudah dididik oleh orang tua kita. Bahkan kalau di dalam Sigallowada Sutta, kita sebagai anak terhadap orang tua, sikap kita itu ada, yaitu menjaga nama baik orang tua. Ya, jadi kalau saya sekarang menyampaikan misalnya tema-tema untuk orang tua, tema-tema untuk perumah tangga, mungkin ada orang yang mengatakan saya masih muda, belum cocok nih temanya. Atau untuk berumah tangga, belum cocok juga, karena saya juga masih belum berumah tangga. Oke, tapi sekarang kita sebagai anak, kita tentu tidak bisa mengatakan, wah saya belum pernah menjadi anaknya orang. Nggak mungkin. Kalau kita nggak pernah jadi anaknya orang, masa kita anaknya makhluk lain atau makhluk tak tampak? Kan nggak mungkin. Kita pasti jadi anaknya orang. Apakah kita pernah jadi orang tua atau sudah jadi orang tua? Belum tentu. Apakah kita sudah pernah berumah tangga? Belum tentu. Tapi apakah kita pernah menjadi anak dari seseorang, anak dari ayah dan ibu kita? Pasti sudah. Dan di dalam Sigallowada Sutta, tugas anak kepada orang tua ada banyak, ada 5. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa anak punya kewajiban menjaga nama baik orang tua. Saudara-saudara, kalimat menjaga nama baik orang tua ini kadang-kadang berlalu begitu saja. Padahal kalau kita ingat diri kita, nama kita ini membawa nama keluarga. Romo Darmanadi Chandra. Nah, ini dari Chandra ini sudah jelas ini nama keluarga. Ya, marganya margatan ini pasti. Sen. Ya kan? Nah, jadi Romo Darmanadi Chandra Margatan ini beliau bukan muncul sendirian. Saya menjatuhkan Romo Darmanadi bukan hanya karena di sini ada Romo Darmanadi saja ya, tapi ini banyak, ini kan orangnya juga ratusan, kemudian nanti kalau disaksikan lewat YouTube juga tentu banyak. Ya, tapi ini saya mengambil contoh saja bahwa kita ini punya nama keluarga. Kemudian nama keluarga Darmanadi Chandra Tan tadi itu bukan muncul sendirian. Marga ini sudah muncul atau diberikan oleh ayah dari Romo Darmanadi Chandra. Tapi ayah itu, ayahnya Romo tadi juga diberikan nama Tan itu oleh kakeknya. Diberikan lagi oleh leluhur-leluhurnya dan lain sebagainya. Sehingga panjang sekali riwayat nama keluarga Tan dalam keluarga Romo Darmanadi Chandra. Kemudian kita masing-masing juga punya namanya, masing-masing ada. Nah, saudara-saudara, berarti nama kita ini bukan hanya milik pribadi. Nama kita ini milik keluarga. Milik ayah, milik kakek, nenek, kemudian di atasnya kakek nenek itu ada nenek moyang lah, leluhur lah. Bahkan kalau di pelimpahan jasa sekarang kan kita sudah sering menggunakan nama, semoga para leluhur, nama marga Tan misalnya, marga Lim misalnya, marga maksudnya kalau di Medan mungkin Situmorang misalnya, dan lain sebagainya. Nah itu berarti nama ini mengaitkan kita dengan leluhur-leluhur kita.
Sehingga kalau di dalam Sigala Sutta tadi disampaikan, kita harus menjaga nama baik keluarga. Berarti kita harus menjaga sesuai dengan nama kita ini tadi. Karena kalau nama kita ini baik, misalnya kita di dalam masyarakat, misalnya, anaknya siapa ya? Itu di wihara kok baik sekali, hafal parita. Loh. Yang hafal parita adalah anak itu. Tapi yang ditanya orang tuanya. Saya kira kalau kita yang sudah sering ke wihara akan mengalami itu. Kadang kita heran. Siapa nih anak kecil ini? Kok pinter sekali ya? Bisa namaskara, bisa membaca parita, namo tassa. Parita sangat sederhana aja lah, namo tassa. Kemudian budang saranang gacami dan sebagainya. Anaknya siapa ini? Anaknya siapa? Oh, ini anaknya Romo Ayau misalnya. Wah, hebat sekali ini anaknya. Kemudian kita temui orang tuanya. Kemudian kita katakan, hebat ya anakmu ya. Nah, jadi anak yang melakukan perbuatan baik, orang tua ikut. Dan bisa dibayangkan, teman Romo Ayau ini anaknya sudah gede-gede sih. Cuma kalau dulu waktu kecil misalnya, anaknya digitukan. Pasti ada rasa bangga. Anakku, anakku ini, aku berhasil ini mengajar, mendidik anakku. Sehingga anakku tidak sia-sia di rumah saya suruh sering namaskara, sering membaca parita bersama, dan lain sebagainya. Nah, jadi tindakan anak memberikan kebanggaan kepada orang tua. Tapi sebaliknya, kalau di biara ada anak-anak yang nakal, dia ambil misalnya buah di altar. Kan biasanya di altar ada buah banyak itu, ada mangga, ada jeruk, ambil jeruknya, kemudian dimakan di depan altar. Sehingga panditanya mungkin marah, nih. Nah, panditanya misalnya mau menegur. Panditanya adalah Romo Ayau. Nyari kiri kanan. Ini anaknya siapa ini? Nah, pasti Romo Ayau akan tanya gitu. Ini anaknya siapa ini? Makan di depan altar lagi. Dan yang diambil jeruknya yang di altar lagi. Anaknya siapa? Nah, kemudian Romo Ayau nyari. Enggak ada yang ketemu. Anaknya siapa ini? Pakai mic di biara. Bagi yang punya anak, yang bajunya ini, namanya siapa, Dik? Namanya ini. Tolong segera ke Dhammasala. Anaknya ngambil makanan di altar. Wah, orang tuanya malu banget. Pura-pura nggak kenal semua. Tapi begitu nanti ada umat datang. Loh, ini anaknya si A. Oh, pantas anaknya si A. Loh, langsung orang-orang berkomen gitu. Pantas anaknya si A. Jadi kejelekan anak juga akhirnya mengait dengan orang tua. Saudara-saudara, kalau sudah begini, kita kemudian harusnya malu. Karena kita berperilaku itu, kalau baik, membanggakan orang tua kita. Tapi kalau jelek, kita itu juga memalukan orang tua kita. Dan ini bukan di lokal saja ya. Jadi misalnya, itu kan kalau diajak ke wihara, orang anak diajak ke wihara. Tapi kalau sekarang anak di sekolah, ya sama aja. Di sekolah anak yang pinter akan dikatakan sama gurunya, anaknya sampai itu pinter nih, hebat sekali nih orang tuanya. Tapi begitu anak yang nakal atau anak yang tidak pandai, juga akan dikatakan oleh gurunya, dasar itu anaknya si A itu. Sudah tidak pandai, nakal lagi. Besok kita panggil aja orang tuanya. Nah, orang tuanya kena lagi. Kemudian, jangan dikira hanya di wihara, jangan dikira hanya di sekolah. Anak nanti sudah dewasa, anak bahkan sampai ke luar negeri, masih terbawa ini nanti. Karena waktu ngobrol-ngobrol, orang tua mengatakan, loh, anakmu yang di luar negeri, kok saya dengar-dengar sekarang ngerusak ya? Itu kan teman anakku itu.
Waduh, main judi terus itu. Tiap hari nggak belajar itu. Gimana nih anakmu? Akhirnya orang tua yang di Indonesia juga malu. Malu punya anak yang di luar negeri dapat cap yang sedemikian jeleknya itu. Tapi kalau nanti anaknya yang di luar negeri ini baik, teman-teman orang tua juga mengatakan, hebat loh anakmu ini. Waduh, ternyata di luar negeri belajarnya juga luar biasa. Sampai dia menjadi, waduh, pelajar yang terbaik, best student. Kemudian juga dia dapat beasiswa. Wah, malah ditawari berbagai pekerjaan. Hebat sekali nih anakmu. Loh, kok kamu tahu? Wih, anakmu itu kan tetangganya anakku di rumah, dari kan dia kan sudah sekarang punya rumah tuh, sudah bisa beli rumah, sudah bisa kerja. Itu tetangga satu kompleks, satu blok lah dengan anakku. Jadi aku tahu. Nah, jadi sampai luar negeri pun dia akan bisa tetap terkait karena nama itu tadi. Nah, karena itu kalau sekarang kita kemudian melihat bahwa Sang Buddha di dalam Sigalawadah Sutta menugaskan anak menjaga nama baik orang tua. Karena kemanapun Anda pergi, kita itu tetap anaknya orang tua kita ini. Bahkan sampai orang tua meninggal pun di dalam Sigalawadah Sutta masih dikatakan, ayo lakukan pelimpahan jasa. Sehingga tadi dikatakan ada kertasnya kalau kita di Balirejo ataupun di Blitar itu sama Ki Jaya kita kalau Patik Dana kan kita pasang nama kepada semua leluhur marga. Nah, tulis itu. Marga Tan misalnya atau apalah terserah. Artinya walaupun mereka sudah meninggal tetap kita ingat. Nah, saudara-saudara, dari sini harusnya datang rasa malu kita ini untuk melakukan hal yang tidak baik. Dan dari sini juga datang rasa malu kita untuk, waduh, jangan saya melakukan yang jelek, jangan saya berbicara yang jelek, dan jangan saya berpikir yang jelek, karena orang tua saya bisa kena ini, leluhur saya bisa kena. Dan saudara, ikatan kita ini bukan hanya orang tua. Dalam lingkungan Dharma, seperti yang kita sekarang sedang adakan acara pertemuan kita ini umat Buddha. Kita umat Buddha mengatakan kita murid Sang Buddha, karena Sang Buddha adalah guru. Coba Anda renungkan, ketika kita menjadi murid, ataupun kalau yang ikut di acara ini ada yang masih murid, coba ikuti. Guru biasanya akan mengatakan, ya, ikuti kata-kata saya ya. Nah, jadi guru mengatakan, ikuti ya kata-kata saya, dan murid semua mengatakan, baik, kita akan ikuti. Nah, kemudian gurunya ngomong, misalnya, kalau gurunya guru agama Buddha, misalnya, Namo Tassa, Namo Tassa, Bhagavato, Bhagavato, Arahato, Arahato, sama Sambuddhasa, sama Sambuddhasa. Ikut. Karena tugas murid salah satunya adalah mengikuti guru. Bahkan kalau di Puja Bhakti, karena para umat ini, walaupun pandita juga memanggil biku adalah sebagai bante, guru, maka ketika Bante mengucapkan tuntunan Wandana, Tisarana, dan Pancasila, para umat ngikut. Bahkan romo-romo yang ngikut, padahal romo-romo mungkin jauh lebih pandai, tapi ya tetap ngikut. Namo Tassa ikut semua. Sampai kadang-kadang bantenya lupa misalnya, karena bantenya sudah tua, atau mungkin bantenya pas kena masalah pikiran apa, bantenya lupa. Kita umat itu bisa ngomong yang ingatannya kita. Jadi yang tadi lupa itu malah kita benarkan, artinya umat yang ngikuti itu sudah pinter, tapi
tetap mengikut apa yang disampaikan oleh guru. Nah, saudara-saudara, Sang Buddha adalah guru kita. Kita mengaku murid Sang Buddha. Kemudian kita ini harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Sang Buddha supaya jangan memalukan Sang Buddha. Nah, apa yang dikatakan oleh Sang Buddha yang kita harus kerjakan? Ya minimal kita jalankan Pancasila Buddhis lah. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Sehingga kalau kita melakukan itu, kita rasanya, loh ini umat Buddha ya? Waduh, malu-maluin gini. Waduh, rasanya tuh, aduh saya ya, tadi sudah saya jaga supaya orang tua saya ini tidak malu, sekarang saya jadi umat Buddha juga harus jaga nih, supaya agama Buddha ini tidak malu. Karena apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, saya harus jalankan dengan baik. Nah, ini yang harusnya timbul rasa malu itu dalam diri kita. Karena rasa malu itu muncul dari pandangan orang lain. Jadi, aduh malu saya sebagai keluarga. Kalau sampai kelakuannya begini kan dilihat orang kan nggak enak ini, malu nih. Karena orang lain. Malu saya sebagai umat Buddha. Kalau saya jalankan melanggar kemoralan ini, aduh dilihat orang kan nggak enak saya umat Buddha. Nah ini malu. Malu ini takut dilihat orang. Sehingga kadang-kadang kalau tidak dilihat orang, dia masih melakukan hal yang memalukan itu. Tapi ya normal saja, memang malu itu hanya karena orang lain. Misalnya, kadang-kadang kalau yang memalukan ya, ini misalnya, aduh makan kena serat buah, mungkin serat daging, nyelip di gigi. Wah, ini baru acara makan sekeluarga nih. Ada tamu lagi. Bagaimana ini? Wah, kita pakai tusuk gigi, kemudian kita tutup mulut kita, ya. Kalau perlu sampai muka kita tutupi, kemudian kita bersihkan gigi kita. Nah, itu namanya malu. Tapi kalau di rumah, nah kan enggak ada orang nih makan. Terus gimana? Ya enggak malu-malu, langsung buka mulut, langsung pasang tusuk giginya, langsung dicabut serat dagingnya atau serat buahnya tadi. Kalau perlu ditelan lagi. Nah ini karena tidak ada yang perlu dipermalukan di situ, karena kita tidak ada orang lain. Nah, saudara-saudara, jadi malu itu kan orang lain. Sekarang level yang kedua yang di dalam Dharma ini disampaikan yang luar biasa sekali, karena Dharma ini kedua hal ini bisa menjadi penjaga dunia, dikatakan begitu, yaitu takut akan akibat kejahatan. Kalau malu kan orang lain, tapi kalau takut akan akibat, takut itu muncul dari diri kita. Jadi, saya sadar ini akibatnya ini berbahaya. Maka saya tidak mau melakukan itu. Misalnya ada orang yang kena diabetes. Orang yang kena diabetes itu tidak boleh makan manis-manis. Kalau di depan orang kadang-kadang dia, iyalah aku enggak makan permen, enggak. Aku juga enggak minum lah manis-manis, enggak. Tapi begitu ada kesempatan sendirian, wah, permen dihajar, minuman manis dihajar, kalau perlu es krim juga dihajar. Nah, ini dia hanya punya malu, dia enggak punya takut. Tapi sekarang, aduh, kalau saya makan manis-manis, baik itu permen, baik itu minuman, gula darah saya naik, yang sakit, yang harus minum obat, yang harus disuntik insulin, diri saya sendiri. Lah untuk apa saya menyakiti diri saya sendiri? Saya takut akan akibat ini.
Saya tidak mau disuntii itu. Nah, jadi gimana sekarang? Walaupun tidak ada orang, saya tetap tidak mau makan. Saya tidak mau makan permen manis-manis. Walaupun tidak ada orang, saya tidak mau minum manis-manis karena saya takut akan akibat kejahatan. Takut akan akibat saya makan manisan ini karena itu yang jadi korban adalah diri saya sendiri. Nah, otapa ini adalah rasa takut akan akibat. Tapi bukan hanya karena diabetes saja, tapi takut akan akibat kejahatan yang kita lakukan. Jadi, di dalam Dharma itu, sesuai dengan benih yang kita tanam, itulah yang kita panen. Kalau kita melakukan kebaikan, kita memetik kebahagiaan. Kalau kita melakukan kejahatan, kita juga akan mendapat penderitaan. Dan itu yang mengerikan. Karena kadang-kadang orang mengatakan, oh Bante, gampang sekali. Kita kan memang tahu tanam padi, tumbuh padi. Jadi kalau sekarang ada anak tetangga saya, kemudian dia masuk ke rumah saya, tidak pakai izin, ya saya tabok aja kepalanya, plak begitu. Paling saya kan disebut ditabok kepalanya, jangan ditabok kepala sama anak kecil gitu. Kecil lah, saya enggak masalah. Loh, tidak seperti itu hukumnya. Tanam padi, tumbuh padi. Tanam satu padi, satu butir padi itu tumbuhnya tidak cuma satu butir padi. Tanam satu butir jagung, tumbuhnya tidak cuma satu butir jagung. Tapi ketika tanaman satu butir padi atau jagung ini tumbuh, kemudian dia sudah siap berbuah, padinya itu jumlahnya banyak sekali. Bulirnya. Kemudian kalau dia berbentuk jagung, jagungnya itu juga banyak sekali. Yang itu biasa kalau dimakan sampai seperti main harmonika itu jumlahnya banyak sekali. Jadi petaninya tidak rugi. Kalau petaninya nanam satu butir padi tumbuhnya satu butir jagung tumbuhnya satu, aduh ya petaninya nggak mau kerja lah, capek. Tapi ketika satu butir padi ini, waduh buahnya jadi banyak. Satu butir jagung ini, buahnya jadi banyak. Maka petaninya bahagia. Nah sekarang, kalau ini kita berbicara tentang karma baik, saya melakukan kebajikan sedikit, buahnya juga banyak, saya bahagia. Tapi kalau saya berbicara kejahatan, saya nabok anak kecil tadi, plak. Saya orang dewasa, dia anak kecil, plak kecil sekali. Buah nabok anak kecil itu, jadi kita hanya nanam satu butir, tapi nanti bisa panen yang banyak. Dan kita bisa dapat kesulitan dari perbuatan buruk yang sederhana tadi. Dan itu yang membuat kita gemetar, membuat kita takut. Bahwa nanti saya juga yang akan memetik buahnya. Dan kalau kita takut seperti itu, kita berhenti melakukan kejahatan. Tapi malah kita jadi berani untuk berbuat baik lebih banyak. Karena berbuat baik itu walaupun satu butir padi yang saya tanam tadi, buahnya akan banyak. Jadi kalau saya sering berbuat baik, di sana saya berbuat baik, di sini saya berbuat baik, maka nanti ketika tanaman itu tumbuh dan saya memetik buahnya, aduh hidup saya sangat bahagia. Oleh karena itu, rasa malu dan takut ini mengkondisikan kita menjaga kelakuan kita. Menjaga kelakuan kita dari yang buruk, tapi mendorong kita untuk selalu melakukan kebaikan. Karena kita sudah tahu buah kebaikan itu pasti jatuh ke kita. Nah, kita juga takut buah kejahatan itu datang pada kita, maka kita hindarkan. Karena kita tidak bisa memindahkan kejahatan kita ini buahnya kepada keluarga. Misalnya orang mengatakan, biar aja nanti saya yang berbuat kejahatan, enggak apa-apa, biar anak-anak yang menanggung. Enggak bisa. Kalau di dalam Dharma, saya yang berbuat jahat.
nanti saya juga yang akan menanggung, entah di kehidupan ini atau di kehidupan selanjutnya. Tapi pasti. Jadi tidak ada yang diturunkan. Tapi kalau ada yang mengatakan, lah orang tua saya jahat kok hidup saya menderita. Nah itu cerita lain, karena kita juga punya buah karma buruk kita sendiri yang mungkin kita lakukan sejak kehidupan sebelumnya, sehingga kita terkondisi lahir di keluarga yang kelakuannya kurang baik, sehingga ketika orang tua kita melakukan kejahatan, berbuah seolah-olah saya memetik buah kelakuan jahat orang tua, padahal bukan. Itu saya terkondisi memetik buah kelakuan buruk saya di kehidupan sebelumnya, karena saya terlahir di keluarga yang seperti ini. Nah, jadi karma itu akan berbuah pada si pelakunya sendiri. Dia tidak akan salah alamat itu tidak. Kalau Anda ngasih Google Maps, orang bisa salah alamat. Tapi kalau karma, dia tidak pernah salah. Nah, kalau kita sudah punya rasa malu, dan kita punya rasa takut, kalau malu berbuat jahat jadi karena dilihat orang, kalau sekarang takut karena akibat, maka sekarang apa yang harus kita lakukan kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang umat Buddha, supaya kita ini nanti selanjutnya ini kita akan menjadi orang yang baik, bukan hanya di saat ini saja kita itu timbul rasa malu dan takut, tapi nanti habis acara ini selesai, kemudian kita berani lagi berbuat jahat. Nah, saudara-saudara, kita sekarang harusnya mulai kita membuat tekad. Saya sejak saat ini, ketika saya mulai sadar bahwa buah karma itu jatuh pada diri saya, maka saya sekarang mulai bertekad bahwa saya sekarang harus mulai belajar memiliki kemampuan membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Karena kalau saya melakukan yang baik, tidak memalukan orang tua. Tapi kalau saya melakukan yang tidak baik, saya memalukan orang tua. Kalau saya melakukan yang baik, buahnya bahagia. Saya melakukan yang tidak baik, buahnya yang menakutkan bagi saya. Jadi saya mulai membedakan. Saya bertekad sekarang. Saya mau belajar. Saya bertekad untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Karena ketika saya bisa membedakan yang baik dan yang buruk, maka saya nanti akan memilih yang baik, meninggalkan yang buruk. Nah sekarang yang baik itu bagaimana? Yang baik itu kalau dilakukan tidak menimbulkan penyesalan untuk kita. Jadi kita melakukan apa saja kalau tidak nyesel, kita tidak sampai mikir-mikir, aduh tadi kenapa ya saya gini. Itu sebetulnya sudah perbuatan baik. Kita ucapan yang baik juga tidak pernah menimbulkan penyesalan. Selain tidak menimbulkan penyesalan untuk diri kita, sekaligus memberikan kebahagiaan untuk orang atau pihak yang menerima perbuatan baik kita. Ya, jadi jangan, aku kalau ngomong jahat juga nggak pernah nyesel tuh. Aku kalau mukul orang juga nggak pernah nyesel tuh. Nah sekarang yang diomongi jahat, stres nggak? Sekarang yang dipukul stres nggak? Kalau stres berarti perbuatan itu bukan perbuatan baik. Karena syaratnya kedua-duanya harus ada, yaitu saya tidak merasa menyesal dan orang lain ataupun yang menerima perbuatan itu juga tidak menderita. Nah, apalagi yang ketiga adalah kalau kita membaca Dharma, buku-buku Dharma, atau mendengar ajaran-ajaran Sang Buddha, itu diajarkan oleh Sang Buddha, misalnya tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, menambah kebajikan, mengurangi kejahatan, dan menyucikan pikiran, dan lain-lain. Itu semua adalah perbuatan baik yang kita harus bedakan dengan yang buruk tadi. Kalau kita sudah bisa itu, maka minimal kita sudah jaga kelakuan kita, tidak memalukan, dan tidak lagi membuahnya itu menakutkan untuk kita. Kemudian yang kedua adalah bahwa saya kalau sudah tahu ini benar, maka sekarang saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi saya bukan hanya tahu teorinya saja, wah ini perbuatan baik, teori itu. Sekarang ini perbuatan baik, dan saya harus lakukan. Saya yakin dengan apa yang sudah saya ketahui, saya sudah mantap, karena memang
tidak menimbulkan kekecewaan, tidak menimbulkan penyesalan bagi saya, tidak menimbulkan penderitaan bagi makhluk lain, dan ini memang didukung oleh Dharma, maka saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi sudah bisa membedakan, ya lakukan. Kemudian yang ketiga adalah, sekarang yang jelek-jelek itu kita ini, namanya orang belum mencapai kesucian. Kadang-kadang yang masih punya kejelekan. Ya, jadi kadang-kadang ya kita sudah usaha nih, jangan ngomong yang jelek. Ya bocor juga ngomong jelek. Jangan mikir yang jelek. Bocor juga mikir jelek. Enggak apa-apa. Selama kebocoran itu bisa kita ketahui, selama kebocoran itu kita sadari, tidak apa-apa. Yang penting jangan diulang. Jadi begitu kebocoran itu muncul, kemudian kita bertekad, jangan sampai kita ngomong lagi ya. Jangan sampai saya melakukan tindakan yang jelek itu lagi. Jangan sampai saya berpikir lagi. Jadi kita berusaha mengembangkan kesadaran. Supaya di masa depan, jangan sampai hal-hal yang buruk itu kita ulang-ulang. Tapi yang kita ulang-ulang adalah hal yang baik. Karena kita sudah tahu manfaat perbuatan baik itu, satu butir ditanam, buahnya banyak. Jadi kalau saya sudah bisa mempunyai kebijaksanaan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, kemudian saya melakukan teori saya tadi, yang sudah saya ketahui ini dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, kalau terjadi kebocoran karena saya masih belum mencapai kesucian, masih ada kata-kata, perilaku, pikiran yang kurang baik, ya saya berusaha bertekad untuk saya tidak mengulang di masa depan. Dan karena kita melakukan ketiga hal ini bersamaan, terus-menerus sepanjang waktu, maka muncullah kebijaksanaan dan ketenangan batin. Karena kita merasa apa yang sudah saya lakukan ini sudah tidak terlalu menjadi beban, karena saya sudah mengisi hidup kita ini dengan hal yang baik. Jadi menimbulkan ketenangan batin, menimbulkan kebahagiaan, karena saya sudah sedikit demi sedikit mengurangi kejahatan. Sedikit demi sedikit saya menambah kebajikan, dan sedikit demi sedikit saya membersihkan pikiran saya. Nah, saudara-saudara, jadi rasa malu dan takut ini, yang kalau tadi di dalam tema katanya disampaikan bahwa rasa dan malu ini semakin jauh, tapi sangat dibutuhkan. Jauhnya di mana? Jauhnya tetap di dalam diri kita. Cuman memang kadang kita tidak terlalu menyinggung hal itu. Kita menganggap itu kita sudah menjadi milik kita. Karena sudah diajarkan oleh orang tua kita. Jadi rasanya ini kita tidak perlu lagi pelajari. Itu seolah-olah jauh. Jadi jauhnya itu bukan di luar diri kita, tapi ada di dalam diri kita. Kesempatan ini kita hanya membangkitkan kembali bahwa yang ada di dalam diri kita ini, ayo kita kenali lagi. Kita buka sekarang. Supaya kita bisa pelajari lagi. Bahwa ada rasa malu, karena kita minimal hidup ini terkait dengan orang tua kita, terkait dengan lingkungan kita, entah lingkungan agama, terkait dengan lingkungan masyarakat, ya, terkait dengan teman-teman, terkait dengan sekolah, terkait dengan segala macam, yang itu kemudian membawa kita rasa malu melakukan kejahatan. Kemudian kita lalu merenung lagi, selain rasa malu ternyata ada rasa takut. Takut akan akibat. Nah, ini kalau kita sudah memahami ini bahwa semua yang saya lakukan ini buahnya jatuh pada diri kita, maka kita kemudian bukan hanya berhenti, kita mulai mengembangkan kualitas diri kita yang jauh lebih baik lagi. Yaitu bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yaitu kebijaksanaan. Kita bertekad untuk mengembangkan kebijaksanaan. Yang kedua, kalau kita sudah mengerti yang baik dan yang buruk, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau teori hanya sekedar teori, nggak ada gunanya.
Tapi kalau teori dilaksanakan baru memberikan manfaat. Kalau sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka kemudian kalau ada hal yang masih kurang di dalam pikiran kita, hal yang masih kurang di dalam ucapan, hal yang masih kurang di dalam perilaku, sadari itu. Dan bertekadlah untuk selanjutnya saya tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi hidup ini menjadi pelajaran setiap hari agar kita setiap hari menjadi yang lebih baik di dalam cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak. Dan akhirnya muncullah ketenangan batin. Ketenangan batin karena batin kita mulai mampu mengurangi kesalahan-kesalahan, mengurangi karma buruk, dan menambah kebajikan. Dan kalau ini kita jalankan sungguh-sungguh, maka hasilnya adalah bahwa hikmah kita di dalam asalha puja ini, ataupun dikatakan asalha maha puja, yang kita juga sudah mengulang parita, kita membaca ini, malah dikatakan Indonesian Tipitaka Chanting, kita membaca Tipitaka, bagian suta-suta tertentu, itu bukan hanya lagi sekedar teori, tetapi menjadi satu pendorong kita untuk memahami suta-suta tersebut, kemudian setelah itu kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasilnya Indonesian Tipitaka Chanting bersama dengan Asalha Maha Puja ini sudah berapa lama kita ikuti? Sudah berapa kali kita ikuti? Sudahkah saya berubah? Sudahkah saya menjadi orang yang lebih baik dengan Tipitaka yang saya baca? Sudahkah saya menjadi lebih baik dengan Asalha Maha Puja ini yang saya ikuti? Kalau saya menjadi lebih baik, berarti kita sudah tepat dan kita terus lanjutkan untuk di masa depan. Kita ikut lagi kegiatan-kegiatan semacam ini supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi kalau masih belum baik atau masih kurang baik, tidak masalah. Karena kita memang belum mencapai kesucian, tapi masih ada kesempatan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik di dalam cara berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan suta-suta yang kita baca, sesuai dengan uraian-uraian tentang suta yang kita dengar dalam rangka Indonesian Tipitaka Chanting, dan juga nanti sesuai dengan pembabaran-pembabaran Dharma yang disampaikan pada saat Asalha Maha Puja 2565 2021 tahun ini. Semoga dengan segala hal yang kita sampaikan dalam kesempatan ini akan membantu kita untuk membuka wawasan kita, data untuk melaksanakan Dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga memberikan kebahagiaan, dan sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Asalha Puja. Semoga kebajikan selalu menjadi jalan hidup Anda. Semoga Anda berbahagia di dalam ajaran Sang Buddha. Saya kembalikan kepada Romo Dharmanadi Chandra. Semoga selalu berbahagia. Terima kasih Romo. Silahkan. Baik, Bante, terima kasih sekali, indah sekali pada malam hari ini. Ya, sangat-sangat mudah dicerna sekali. Jadi yang hadir pada malam hari ini merupakan sebuah keberuntungan. Dan menurut informasi yang saya terima, Bante, kalau di Zoom ini hadir lebih dari 300 orang, kalau di YouTube lebih dari 1000-an orang yang mendengar apa nasihat yang diberikan oleh Bante kepada kami. Dalam suasana yang sulit demikian, kita juga sering melihat ya Hiri Otapa itu cukup kadang-kadang lupa, banyak yang lupa, Bante. Ya, sampai salah satu contoh itu adalah misalnya suka masih mengirimkan berita-berita yang tidak baik, ya hoax begitu, menulis sesuatu yang tidak baik. Nah, kita harapkanlah seluruh umat Buddha maupun umat manusia yang ada di sini itu coba mengendalikan diri bahwa ada sesuatu yang kita bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, dan takut akibatnya. Ya bayangkan kalau informasi yang kita berikan itu adalah informasi yang tidak benar, ya akibatnya itu apa? Bahkan bisa merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Bante sudah banyak, pasti ada yang ingin bertanya pada kesempatan ini. Ya mohon waktunya Bante, ya kepada ibu bapak yang hadir, ya
bagi ingin yang bertanya tolong raise hand nanti ya, dan kemudian bagi teman-teman sekalian, ibu bapak yang juga belum bertanya, mohon tetap di mute ya. Jadi jangan dibuka ya supaya tidak mengganggu yang lain. Ya, kita memberikan kesempatan teman-teman yang ingin bertanya. Pertama, saya ingin memberikan kesempatan yang tadi sudah memberikan itu dari jauh dulu ya, dari Los Angeles, Bante. Ini ada ya Ibu Harita, saya melihat itu dari jauh, dari Amerika. Kalau dilihat sekarang mungkin di Amerika mungkin lagi subuh, lagi jam berapa ya, Ibu Harita itu bisa muncul ya untuk bertanya. Silakan Ibu Harita kalau ingin bertanya, nanti yang lain akan saya beri kesempatan. Mari. Wandami Bante, Namo Buddhaya, Romo Ayau. Ya, Ini Namo masih Buddhaya. limaan gitu loh Bante. Oke, saya pertanyaannya begini Bante. Apakah karena baik seorang ibu itu bisa ditransfer ke anak? Contohnya Bante, kan anak saya suka tanya, Mama kenapa sih baik sama temen Desi gitu? Misalnya kan walaupun dia teman SMA-nya masih di sini baik, saya kadang-kadang masih suka tanya, kamu butuh apa enggak, karena orang tuanya di Makassar. Sedangkan anak saya kan sekarang di Jerman. Terus saya jawabnya gini, Mama baik sama orang di sini, nanti yang terima kamu. Karena memang buktinya begitu kok Bante, teman saya yang di Jerman lama Bante, itu sering tiap tahun kirim, kan kalau musim gugur itu mulai bikin itu buah-buahan di preserve. Terus kemudian bikin jam segala macam. Itu jauh-jauh kirim ke anak saya loh Bante. Nah itu terus kemudian saya bilang, itu kan Mama baik sama teman kamu di sini, sekarang itu si Hans baik banget sama kamu. Bener nggak Bante itu kebaikan orang tua bisa ditransfer ke anak? Terima Iya, kasih. baik. Terima kasih Ibu Harita yang mungkin di sana masih pagi. Ya, di Amerika ini memang beliau sangat rajin sekali mengikuti acara-acara seperti ini. Tadi sebetulnya sepintas sudah saya sampaikan bahwa karma ini tidak bisa diwariskan, artinya karma ini tidak bisa dipindah tangankan. Nah, jadi ibu ini tadi menyampaikan, saya kan berbuat baik nih supaya anak saya bahagia. Sebetulnya seorang dalam tindakan seperti itu, anaknya itu jika punya karma baik yang mendukung, maka karma baiknya bisa berbuah sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga kalau tadi disampaikan, wah ibu berbuat baik di sini, anaknya yang di sana juga mendapat kebahagiaan. Itu karena anak itu juga punya karma baik sendiri. Kalau anak itu tidak punya karma baik, mau ibu berbuat baik kayak apa juga tidak bisa, karena karma itu tidak bisa dipindah tangankan. Karma juga tidak bisa diwariskan. Ya sudahlah, hidup ini yang saya jalanilah, saya mau berbuat baiklah supaya anak saya bahagia. Tidak. Karena Anda berbuat baik, maka Anda mengkondisikan punya anak yang baik. Dan karena ini anak ini baik, karena di kehidupan sebelumnya, dia juga sudah banyak menimbun kebajikan. Karena itu juga akhirnya dia hidupnya anak ini menjadi bahagia. Kenapa? Karena timbunan karma baiknya dia sendiri dari kehidupan sebelumnya. Nah, tapi ini dikondisikan munculnya dari kebaikan orang tua juga. Jadi kata-kata yang lebih tepat sebetulnya adalah jika orang tua melakukan kebajikan, maka dapat mengkondisikan karma baik anak ataupun karma baik orang lain berbuah sesuai dengan yang diharapkan kalau memang mendukung kondisinya, ya. Jadi itu nanti termasuk pelimpahan jasa dan lain sebagainya. Ini kan masih dalam suasana pelimpahan jasa ya di bulan-bulan ini menjelang Agustus segini biasanya itu juga sama. Jadi saya melakukan kebajikan untuk mengkondisikan para leluhur di kehidupan yang sekarang, dimanapun mereka berada, memperoleh kebahagiaan sesuai dengan yang dia miliki, karma baik yang dia miliki, atau karma baik yang mendukung dia. Jadi ini sebetulnya pengkondisian saja. Kalau orang sekarang, kalau orang dulu sih sebetulnya, orang dulu ceritanya itu adalah dengan misalnya kalau punya buah yang belum matang, misalnya buah mangga misalnya belum matang, kemudian dikondisikan, yaitu
diperam istilahnya bahasa Indonesianya. Jadi mestinya matang seminggu, dia bisa matang dalam 3 hari. Itu kalau zaman dulu, cuman karena nama diperam ini sekarang sudah hampir nggak pernah ada. Nanti saya contohnya di kehidupan yang sekarang untuk anak-anak muda itu, bahwa ini hanya mengkondisikan saja untuk Anda bahagia, untuk anak Anda yang bahagia. Begitu ya. Tapi Anda tetap si pelaku kebajikan yang memetik buahnya yang paling banyak. Begitu, Ibu Harita, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik Ibu Harita, ya Bante sudah menjawab tadi dengan jelas. Saya kasih kesempatan yang kedua yaitu Ibu Ayen Theo. Ya, Ibu Ayen silakan nanti bertanya, mohon disebut nama lengkapnya dan asal dari kota mana sih, kami tahu juga. Oke, silakan. Namo Buddhaya. Ya, sudah ada suaranya? Sudah? Namo Buddhaya, Ya. Bante. Selamat malam, Romo. Saya Ayen dari Kota Batam. Bante mau bertanya, bagaimana menjelaskan otapa kepada orang tua yang masih suka membunuh nyamuk dan serangga? Mohon bimbingannya, Bante. Iya. Makasih. Baik. Ya, tadi kepencet mic-nya, malah kameranya yang hilang. Tapi tidak apa-apa, sekarang malah sudah muncul lagi. Ya, baik. Begini, memang namanya orang tua ya, itu kadang mempunyai kebiasaan. Misalnya, wah saya kalau nggak seger, nggak mau. Ya, kita pelan-pelan, namanya anak itu, kalau kita sudah mengenal Dharma, ataupun kita sudah belajar Dharma, bukan kemudian menjadi musuh dari orang tua. Tapi kita berusaha melakukan pendekatan dari berbagai hal dan juga butuh waktu yang agak lama. Misalnya, kita membuat kesamaan, misalnya analogi. Sebetulnya kan kasihan loh ayam ini kalau dibunuh. Dan sekaligus sebetulnya kita kalau melakukan pembunuhan, ini kan kita punya niat memotong. Ini sebetulnya kita niat itu karma buruk, Ma. Nah, jadi kalau sekarang Mama misalnya mau makan ayam goreng misalnya, atau mau masak dengan daging ayam, kenapa nggak kita beli daging di pasar aja, Ma? Binatang itu kan sudah mati. Jadi kita tidak mempunyai niat untuk membunuh. Biarlah binatang itu yang mati. Karena kita beli atau nggak beli, binatang itu sudah mati. Loh, tapi kan kalau kamu nggak beli, kan binatang itu nggak dibunuh. Enggak juga. Kita beli makan, kita misalnya beli ayam, daging ayam ini seminggu berapa kali? Toh juga pembunuhannya jalan terus. Atau malah kita sebulan baru sekali beli satu daging ayam, satu ayam utuh. Kan pembunuhannya tiap hari. Jadi kalaupun saya nggak makan, orang lain akan makan. Karena itu kita di dalam Dharma membeli bangkai ayam di pasar tidak masalah. Kita boleh, tapi kalau kita memotong ayam itu sendiri, kita melakukan karma buruk. Nah, tapi orang tua kita jelaskan gitu masih nggak mau. Nggak apa-apa. Jangan kemudian kita malah menggunakan ayat-ayat, menurut Sang Buddha, kamu ini bikin karma buruk. Seperti air menetes, setetes demi setetes. Dalam semalam nanti satu tempayan juga penuh. Demikian pula kalau mama memotong ayam seekor demi seekor. Nanti seumur hidup puluhan tahun umur mama, berapa banyak ayam yang sudah dibunuh, berapa buruk karma mama, nanti terlahir di alam menderita, baru tahu, wah orang tua langsung, nak kamu lebih baik keluar dari rumah ini aja. Nah, rasanya saya kok nggak punya anak seperti kamu ya, nak. Kenapa? Karena kita menjadikan pemahaman Dharma ini sebagai musuh, padahal sekarang ya kita sesuaikanlah kemampuan orang tua. Kalau kita belum bisa, nah mama, nanti kalau mau motong ayam ngomong sama saya aja, nanti saya belikan daging di pasar, Mas, dan seterusnya. Jadi kita berusaha mengkondisikan pelan-pelan untuk itu kepada orang tua. Ya. Jadi jangan main potong saja, jangan main menghadapinya dengan kata-kata yang kasar. Kalau sampai kita nggak bisa, coba kita cari, mama ini dekatnya sama siapa ya? Oh, dia sama
kakaknya mama. Oke, kita titip omongan sama kakaknya mama. Kakak mama kita misalnya, tolong ya dikasih tahu mama saya, aduh dia kalau motong-motong ayam sendirian gini. Nah, jadi kita lewat orang yang dia percayai, lewat orang yang dia yakini. Karena kita kalau anak mungkin sama orang tua, kamu anak kecil ngerti apa, ngomong apa. Tapi kalau dia orang yang dia hormati, dia yang yakini, mungkin akan dipertimbangkan. Ya, jadi saya hanya menyarankan perlu kesabaran, perlu pemahaman untuk butuh waktu memberikan penjelasan kepada orang tua yang masih dirasa belum punya otapa di bagian itu. Tapi tidak semua bagian dia otapa, ya. Jadi semua bagian dia tidak takut dengan kejahatan, tidak. Itu hanya satu saja. Mungkin kalau dia mau jahat, mencuri misalnya, kan dia juga takut. Jadi ada beberapa hal yang kita juga harus maklumi, ada orang-orang tertentu yang punya kelemahan, butuh waktu untuk memberikan pelajaran. Ya, begitu. Ibu Ayan atau masih saudari Ayan, pokoknya begitu. Makasih, Oke, Bante. terima kasih Bante. Bante barusan cerita begini, saya juga ingat dulu ibu saya masih suka ya ke pasar beli ayam yang masih hidup, tetapi kemudian beliau berubah pelan-pelan. Memang butuh waktu untuk berubah, demikian. Baik, saya lanjut lagi dengan pertanyaan yang ketiga yang ingin bertanya kepada saudari Rustiati Sumonyoto ya. Silakan Bu Rustianti dibuka videonya, ingin bertanya kepada Bante. Nah, sebut asalnya dari mana Bu? Malam Bante, nama budaya. Saya cuma mau tanya, ini kan ada teman saya barusan meninggal. Bu Rus dari mana Bu Rus? Saya di Jakarta, Bante. Oh, di Jakarta. Romo, Jakarta. Jadi saya masih dalam pikiran saya itu begini, kan teman saya kan barusan meninggal. Terus dia muncul, bingung saya, maksudnya ya saya sih cuma dengar aja dia cerita gitu kan. Muncul dalam mimpi istrinya, cuman bilang jangan serakah jadi orang, gitu kan. Terus udah gitu ya udah gitu hilang lagi. Nah memang sebenarnya emangnya bisa muncul Bante? Itu tuh pertanyaan saya. Saya juga masih bingung gitu sampai saat ini. Kok bisa gitu muncul gitu kan dalam mimpi? Apakah emang benar orang itu atau cuman mimpinya orang itu sendiri? Apa pikirannya orang itu sendiri atau apa? Karena kan katanya teori itu kalau udah pati sandi kan udah beda alamnya. Jadi saya masih bingung Bante. Terima kasih. Sama-sama, baik. Ya, memang orang yang meninggal di dalam Dhamma dikatakan akan langsung terlahir kembali. Tapi langsung terlahir kembali sebagai apa? Kalau dia sebagai makhluk yang berada di sekitar keluarganya, mungkin masih bisa kasih informasi lewat minta melihat dari si A yang meninggal kemudian ngasih mimpi. Tapi saya malah melihat pesan dalam mimpi itu bagus. Jangan serakah. Apapun penyebabnya, yang penting ada kata-kata jangan serakah, dan itu yang sebaiknya oleh keluarganya ikuti. Apakah itu benar dari mendiang atau tidak, kita nggak usah pusingkan ya, karena banyak sebab yang bisa terjadi seperti yang Ibu sampaikan. Mungkin mendiang itu terlahir di sekitar keluarganya sehingga bisa ngasih mimpi. Mungkin juga itu hanya pikiran dari keluarganya dan berbagai hal yang lain. Tetapi kalau saya lebih meninjau pada kata-kata jangan serakah. Dan itu sebaiknya keluarganya ikuti. Bukan hanya keluarganya saja, kita anggap kita semua juga bermimpi, karena jangan serakah itu adalah pesan kemoralan yang sangat luar biasa. Dan itu juga menjadi salah satu yang kita harus lakukan ketika kita punya malu dan takut. Ya, malu. Misalnya kita sekarang di dalam acara Waisakan, kemudian ada acara prasmanan, ambil makan sebanyak-banyaknya, kan malu. Nah, itu kemudian kita, janganlah, kan masih ada teman-teman di belakang yang mau ngambil. Nah, kita juga praktekkan, itu namanya jangan serakah, itu sangat baik sekali. Ya, Ibu, jadi saya tidak menanggapi pertanyaan Ibu tentang yang makhluk-makhluk itu secara lebih khusus, tapi saya lebih menanggapi pesan yang penting itu, karena itu yang berhubungan dengan tema kita, Hiri dan Otapa. Thank you, Bante. Oke. Silakan, Romo.
Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga. Tapi teman-teman yang berada di ruang Zoom ini, saya memberikan kesempatan dulu ya, satu pertanyaan dari chat. Ya, mohon bersabar, karena di sini ada sekitar 6 orang akan bertanya lagi, Bante. Ada sebuah pertanyaan dari chat YouTube, ya, kita memberikan kesempatan kepada mereka dulu, yaitu dari Sinalang. Ya, pertanyaannya adalah, mengapa Hiri dan Otapa itu dikatakan sebagai kekayaan sekaligus sebagai kekuatan dalam 7 kekayaan Dhamma dan juga 7 kekuatan Dhamma? Anumodana Bante dari Vina Lam. Ya. Ya, sebetulnya malah Hiri Otapa ini menjadi penjaga dunia. Jadi orang yang memiliki Hiri dan Otapa ini cenderung menjadi orang baik, atau malah kalau dia sudah sempurna kelakuannya, wah ini orang yang baik sekali, menjadi orang yang memperoleh pencerahan, memperoleh kebijaksanaan yang maksimal, karena dia betul-betul menjaga dirinya untuk tidak melakukan kejahatan apapun juga. Makanya tadi selain Hiri Otapa itu kan saya juga menambahkan tekad kita untuk membedakan yang baik dan buruk dan seterusnya untuk dilaksanakan itu. Jadi ini malah disebut penjaga dunia. Karena dengan orang hanya memiliki Hiri dan Otapa, punya rasa takut dan malu itu membuat diri kita aman, lingkungan kita juga aman. Ya, karena itu kalau mau dikelompokkan dengan kelompok-kelompok yang lain, bisa saja karena tergantung tujuannya tadi, tidak masalah itu. Ya, jadi ini memang inti yang luar biasa sekali yang bisa digabungkan dengan grup-grup lain ya. Kalau tadi Anda mengatakan, oh yang kok di grupnya ini ya harta ya, ya karena ini juga layak untuk dimiliki oleh orang. Ini menjadi sangat lengkap orang itu kalau memiliki harta, selain punya kelakuan yang baik, punya keyakinan, dia juga punya rasa takut dan malu dan seterusnya. Ya, begitu. Itu cara penggabungannya memang disesuaikan dengan apa, misalnya harta ya itu. Tapi kalau Hiri dan Otapa berdiri sendiri, sebetulnya dia disebut penjaga dunia. Begitu, Romo, silahkan yang lain. Ya, luar biasa sekali penjelasan Bante. Bante, berikut saya mengundang teman yang ada di Zoom, Saudara Toto Tejamano. Ya, silakan Pak Toto, ingin bertanya, sebutkan nama lengkap dan asal. Terima kasih, selamat malam Bante dan juga Romo Ayau. Namo Buddhaya, saya Toto Tejamano dari Yogyakarta, Bante. Mohon izin untuk bertanya, ini terkait mendidik anak tentang Hiri dan Otapa ini, Bante. Kadang-kadang kita mau mendidik anak itu kan juga kadang-kadang sampai gregetan, sampai kadang-kadang juga mau marah juga. Wah, dan bukan hanya mau, tapi memang juga kadang-kadang marah-marah juga. Wah, ini tapi saya dari malam ini juga jadi takut. Kira-kira kalau marah-marahi anak untuk kebaikan tuh nanti akibatnya apa, Bante? Lalu gimana yang tepat itu supaya kita nggak perlu harus marah-marah, tapi efektif untuk anak ini? Terima kasih Bante, terima kasih Romo, Namo Buddhaya. Ya, silakan Bante. Terima kasih Pak Toto yang dari Jogja. Wah, kalau kita ketemu bisa tanya-tanya tentang Jogja ini sama dengan Romo Ayau juga ini. Ini teman kampung Bante, sekampung ya Bante. Oh gitu ya. Oh ya. Nah, memang mendidik anak itu tidak mudah dan emosi itu wajar karena kita belum mencapai pencerahan. Ya, belum mencapai kesucian, dan kadang-kadang kita itu ya maunya cepat sampai akhirnya kamu ini sudah dikasih tahu kok nggak ngerti-ngerti sih, ini sudah kamu umurnya berapa dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, emosi kita ya, padahal sebetulnya ini kan pembentukan karakter kita. Misalnya ya, cara tanda tangan aja lah yang gampang. Kita cara tanda tangan, ya kan semua bisa tanda tangan. Kemudian ada orang mengatakan, tanda tanganmu ini kurang bagus. Coba ditambahi sedikit garis gini. Itu kita latihan aja pusing. Aduh, latihan bikin tanda tangan baru ini susah. Nah, jadi kita yang dewasa saja susah untuk ganti tanda tangan. Itu fisik ya. Fisik, tanda tangan itu fisik banget. Itu saja sulit, butuh waktu, nanti sudah lama gitu balik lagi ke tanda tangan yang sebelumnya. Nah, itu fisik. Apalagi sekarang pembentukan karakter. Ini kan hampir tidak bisa dilihat. Dia punya rasa malu, dia punya rasa takut. Itu hampir tidak bisa dilihat dan itu kadang beliot lagi,
belok lagi. Nah, orang tua memang tugasnya adalah pelan-pelan memberikan pengertian. Tapi emosi, nah, emosi ya wajar. Cuman sekarang kita harus bedakan. Kita emosi dengan anak, dengan emosi dengan kakak, emosi dengan tetangga, itu tidak sama. Kalau dengan anak, marah-marah gini, tapi tidak lama kemudian kita sudah, ayo nak, makan-makan bareng nak. Nah, sudah selesai. Dengan kakak, kadang-kadang, ya sudahlah, sudah emosinya selesai, tetap baik-baik mas. Nah, tapi kalau dengan tetangga, kadang-kadang kita masih, mas nggak usah ngomongan dulu lah sama dia, seminggu 2 minggu. Atau dengan pasangan hidup, kadang-kadang malah ya gitu juga. Jadi pasangan hidup dianggap tetangga atau gimana? Jadi begitu kita jengkel sama pasangan hidup, nggak usah ngomong 2 minggu. Loh, tetangga cuma 3 hari kok kamu sama saya 2 minggu. Ya, saya jengkel sama kamu. Bisa kejadian seperti itu, tapi sama anak enggak. Artinya apa? Kemarahan kita itu kadang-kadang kemarahan dengan diri sendiri, nggak ngerti gimana Tona, saya harus ngasih tahu kamu. Duh, sampai nggak bisa nakal saya. Gregetan deh. Gregetan. Jadi saya ini nggak ngerti caranya sama kamu nih. Harus piye meneh. Lalu bahasa Inggrisnya kan piye meneh toh. Nah, jadi kita tuh emosi dengan diri kita sendiri. Makanya habis selesai makan itu ya enak makan meneh. Maka ini tak belikan ini jajanan. Kita tidak ada kebencian. Karma itu niat, dan itu kalau kita ada kebencian itu luar biasa. Dengan tetangga kita bisa benci, dengan kakak kita juga bisa jengkel, dengan pasangan juga bisa jengkel. Dengan anak kadang bukan karena kebencian, apalagi dalam masa pendidikan kita hanya frustrasi. Yaitu kok saya tidak bisa mendidik kamu, sehingga cenderung seperti itu. Nah, apakah ini termasuk karma buruk? Atau kalau sekarang, kadang kan kita juga jengkel sekali. Nah, ada orang tua yang seperti itu, bahwa sebetulnya saya ini kalau suruh milih, aku nggak kepengen punya anak kamu ini. Nah, misalnya gitu, itu sudah ada kebencian. Kenapa? Karena anak bisa datang itu kan karena karma. Karma yang mungkin dulu musuh kita di kehidupan yang sebelumnya. Nah, itu ada kebencian. Nah, kalau sudah begitu gimana? Ya sebetulnya termasuk karma buruk. Karena kita, tak pites. Pites bagi kita ngerti ya, orang Jogja. Bagi yang tidak mengerti, apa ini bahasa Indonesianya ya. Jadi, saya tak pites ya kok. Ini cekik Bante. Cekik di leher, pites itu di seluruh tubuhnya dipencet gini loh. Giles banget, giles. Giles kamu ya. Tapi giles ya bahasa Jawa lagi. Yes, mirip gitu lah. Jadi saya hancurkan kamu. Itu kebencian. Dan itu kalau kebencian itu sebetulnya itu karma buruk. Kita tidak boleh melakukan itu ya. Nah, tapi terpaksa. Kenapa? Karena memang kita ini belum mencapai kesucian. Nah, kalau sudah melakukan karma buruk seperti itu, apa yang kita harus lakukan? Aduh, sudah seperti itu ya. Jangan mengulang di kesempatan lain. Karena karma kan jalan terus ya. Jadi yang sudah lewat ya sudah, tapi jadikan pelajaran untuk tidak diulang di masa depan. Sebaliknya kalau itu hal baik, aku kok bisa memaafkan ya sama kakak saya yang tadi jahati saya. Kok saya bisa memaafkan ya sama pasangan hidup saya. Kalau itu perbuatan baik, ulangi, lakukan. Karena itu adalah kebajikan. Jadi di dalam kehidupan kita yang belum mencapai kesucian, ada 2 yang sudah kita selalu lakukan, karma baik dan karma buruk. Karma baik kita ulang-ulang, karma buruk kita cegah supaya di masa depan tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Salah satu cara adalah kalau kita ada jengkel sama anak, diem. Di dalam banyak kesempatan orang tua itu kalau diem, anak-anak malah takut loh. Jadi orang tua diem aja, terserah. Anak mau apa terserah. Terus diajak makan, ayo Pak, makan Pak. Diem aja. Kamu makan aja sendiri sana, terserah. 2 hari orang tua tidak makan, anak bisa minta ampun walaupun kita kelaparan. Aduh, ini anak ini dasar ini bikin saya nggak minat makan, tapi ya lapar juga. Tapi biar nanti anak, Pak ampun Pak, ayo Pak makan Pak, aduh ampun Pak, ampun. Dan nanti saya tidak ngulang lagi. Bisa kejadian dengan diem aja anak itu bisa takut juga loh.
Ya, jadi kita tidak harus emosi. Kadang emosi itu hanya karena kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Ya, pelan-pelan, nanti bisa lah. Wah, Anda karena masih muda, tidak apa-apa. Cuma kalau bisa diem, itu lebih baik. Tapi prinsipnya, sebetulnya kemarahan itu bisa mengkondisikan karma buruk. Ya, Bante. Istri Ya. saya mandok-mandok, Bante. Dan ketawa-ketawa. Iya. Istrinya suruh, kalau boleh suruh di depan kamera. Saya kenal enggak sama istrinya. Ayo, mana Toto istrinya? Ya, Bante. Ya, rasanya Pak Toto ini saya pernah tahu ya. Oh, Ibu. Malam, Bante. Belum pernah ketemu Selamat ya. malam, Kok Ayo. Ya, selamat malam, Toto. Belum pernah ketemu rasanya. Nah, jadi mudah-mudahan dan kesempatan ketemu. Waktu ketemu belum menikah, Bante. Oh, gitu. Dengan Pak Toto saya pernah ketemu. Waktu di UKDW di beberapa kali di Jogja. Oh ya, oke. Ya, betul. Oh, dulu moderator ya? Tidak, Bante. Panitia. Ya. Oke, terima kasih. Sukses terus. Dan sehat terus untuk Anda ya. Sama-sama. Silakan, Romo. Ayo. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan cukup banyak di sini. Saya berikan kesempatan kepada yang tadi Yopi Sumario. Ya, kepada Yopi Sumario, silakan ingin bertanya kepada Bante. Tolong sebut asalnya dari mana. Ya, selamat malam Bante, selamat malam Romo Ayau. Nama saya Yopi dari Bekasi. Izin bertanya mengenai Hiri dan Otapa. Setahu saya kan adalah dasar dari kemoralan. Misal kalau misalnya ada satu individu dia melakukan Hiri dan Otapa terus, tapi di satu sisi misalnya tidak melakukan dana atau menanam kebajikan. Apakah ini juga efektif untuk mendapatkan kebahagiaan nantinya, Bante? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya, baik. Pertanyaan yang baik sekali dari Pak Yopi. Ya, memang ada orang kadang menekankan di satu hal saja. Jadi kalau kita di dalam Dharma kan ada kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kadang-kadang orang hanya menekankan satu hal. Tapi kalau kita renung-renung, sebetulnya juga tidak satu hal itu murni semua ya. Kita ini di dunia ini kan tidak hanya satu aja. Jadi misalnya, wah, udah pokoknya saya kemoralan saja, kerelaan saya nggak mau, ya, konsentrasi saya nggak mau, saya kemoralan saja. Sebetulnya kemoralan itu pun juga bagian dari kerelaan. Loh, apa ini misalnya tidak membunuh? Ada nyamuk datang tidak dibunuh, sebetulnya Anda rela untuk membiarkan nyamuk itu terbang ke tempat lain. Jadi itu sebetulnya kerelaan, tidak membunuh, ya. Kemudian tidak mencuri, itu sebetulnya juga bagian dari kerelaan, yaitu saya merelakan keakuan saya bahwa tadi saya kepingin ngambil barang itu, tapi saya merelakan keakuan saya. Sudahlah, biar barang itu tetap miliknya dia. Jadi kalau tadi Anda mengatakan hanya orang menekankan kerelaan, terus tidak mau kemoralan juga tidak, atau sebaliknya hanya kemoralan saja, tidak kerelaan juga tidak, karena Dharma ini menjadi saling berkaitan. Loh, kemudian tadi orang yang tidak membunuh kan berarti dia merelakan makhluk itu masih hidup. Apakah ini juga termasuk mengembangkan kesadaran, konsentrasi? Iya, karena dia tahu, ada nyamuk. Gimana ini? Mau saya bunuh enggak ya? Enggak lah. Ini ada konsentrasinya juga. Bagaimana dia bisa berdiri sendiri? Ya, jadi sudahlah, biarkan aja. Sehingga sebetulnya di dalam Dharma ini tiga hal ini menjadi satu. Sama dengan jalan mulia berunsur 8. Makanya bukan 8 jalan utama. Kalau di buku-buku lama dulu kan 8 jalan utama. Jadi jalan utamanya 8. Nah, kalau utamanya 8, lalu yang super utama yang mana? Kan enggak ada. Nah, tapi kalau sekarang jalan mulia berunsur 8. Jalannya satu, tapi unsurnya 8. Ibaratnya Anda kalau jalan di aspal, unsurnya Anda jalan ini unsurnya banyak. Ada kerikilnya, ada batunya, ada aspalnya, kerikilnya saja ada batu berjenis-jenis dan lain sebagainya. Jadi itu semua dalam satu jalan yang sama. Demikian pula jalani Dharma.
jalani dharma ini otomatis kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi itu juga ada. Sehingga kalau ada orang mengatakan, aku cuma mau meditasi saja. Ketika Anda mau meditasi saja, itu sebenarnya sudah mengembangkan kemoralan di dalam bentuk yang lain, yaitu saya tidak mau yang lakukan yang ini. Saya hanya melakukan ini. Kemoralan kan itu dasarnya. Saya tidak mau melakukan kejahatan. Saya hanya melakukan kebaikan. Itu sudah ada kemoralannya, ada aturan yang dia harus lakukan. Kemudian saya meditasi dari jam segini sampai jam segitu. Itu sebetulnya merelakan waktunya. Jam segitu mestinya ada acara yang bagus misalnya di televisi, atau jam segitu misalnya ada teman berkumpul di mana misalnya. Hari itu dia merelakan. Jadi tidak bisa dilepaskan. Justru inilah hebatnya ajaran Sang Buddha, bahwa ajarannya saling berkaitan. Tidak bisa dilepaskan satu dipisah-pisah, tidak bisa. Ya, jadi apa yang Pak Yopi sampaikan tadi, sebetulnya orang itu melakukan di luar kemoralan, tetapi mungkin tidak sesuai dengan harapan Pak Yogi atau Pak Yopi. Jadi, kok kamu nggak melakukan yang itu sih? Mungkin belum sampai levelnya ke sana. Nah, nanti Anda yang mengarahkan. Kok kamu nggak melakukan meditasi sih? Mungkin levelnya belum sampai ke situ. Anda boleh mengarahkan. Tapi kalau sama sekali nggak melakukan, di dalam Dhamma sebetulnya semua itu adalah terkait semua. Karena ajaran Sang Buddha ini tidak pisah satu-satu, tapi menjadi satu bagian. Hanya diuraikan terpisah. Ibaratnya kabel listrik terdiri dari berbagai tembaga halus-halus yang kemudian dijadikan satu untuk mengalirkan listrik. Demikian pula Dharma itu juga begitu. Ya, Hiriotapa menjadi kuncinya. Kemoralan ini hanya satu aja. Tapi itu sebetulnya nanti menjadi jaringan yang lain. Kan kita nggak bisa membahas untuk waktu singkat ini semua ajaran Sang Buddha secara umum, secara spesifik begitu. Ya, Pak Yopi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Silakan Romo. Saya akan kembali ya untuk memberi kesempatan ya satu pertanyaan dari Fiona Charlotte. Ya, silakan Fiona, ingin bertanya. Selamat malam Bante. Bante, saya Fiona Pasuruan. Boleh lebih keras? Suaranya agak kencang ya, Fiona. Merdu sekali sampai saya kurang dengar. Gitu ya. Selamat malam Bante. Bante, saya Fiona Pasuruan. Bante, kesombongan, menganggap diri lebih baik dari orang lain, menganggap diri lebih buruk dari orang lain, dan menganggap diri sama dengan orang lain. Jadi bagaimana agar tidak sombong di ketiga-tiganya? Kemudian Bante, jika seseorang tidak berbuat jahat dan banyak melakukan perbuatan baik, tetapi masih melekat terutama pada dirinya, apakah akan lama mencapai kesucian dan bagaimana caranya agar mengurangi kemelekatan tersebut? Anumodana Bante. Ya. Baik, jadi ini suaranya sudah jelas tadi, merdu sekali, penyanyi nampaknya. Nah, sekarang kita itu dibandingkan dengan orang lain memang seperti yang tadi disampaikan. Ada orang lain yang lebih tinggi dari kita. Ya, kalau saya sering memberikan contoh bahwa diri kita ini adalah jari tengah. Jari tengah ini kalau kita melihat ke atas, maka ada orang yang lebih tinggi dari kita. Jadi saya misalnya punya 1 sepeda motor, maka ada orang punya 2 sepeda motor, ada orang punya 3 sepeda motor. Kemudian, kalau saya hanya melihat ke atas saja, maka saya kemudian menjadi orang yang rendah diri yang dikatakan oleh saudari Fiona tadi. Jadi, waduh, aku kok cuma punya 1 ya. Sebelah ini punya 2, dia punya 5. Aduh, aku ini paling menderita lah hidupku. Nah, kemudian orang juga bisa melihat. Nah, jari kita karena tadi jari tengah, maka bisa ada jari manis dan jari kelingking. Ini kalau tadi saya punya 1 sepeda motor, ada orang yang hanya bisa pinjam sepeda motor.
Dia tidak punya, dia hanya pinjam sepeda motor. Tapi ada juga orang yang pinjam saja nggak bisa, dia hanya bisa naik sepeda. Nah, sehingga saya juga mengatakan, waduh, dibandingkan mereka ini, aku punya satu sepeda motor. Nah, ini sombong, yang tadi dikatakan tadi ya. Yang satu adalah rendah diri karena melihat ke atas, yang satu sombong karena melihat ke bawah. Nah, idealnya bagaimana? Idealnya kita melihat 5 jari ini secara total, yaitu bahwa kita tidak ada yang perlu disombongkan, kita juga tidak ada yang perlu rendah diri, karena semua itu ada kekurangan dan kelebihan. Saya memang tidak punya sepeda motor banyak, karena saya hanya punya satu. Tapi, sepeda motor saya jarang mogok. Dia beli 2 karena sering mogok, dan seterusnya. Jadi, saya beli sepeda motor tidak sering mogok. Kemudian, kalau sekarang mau sombong, juga tidak perlu, karena ternyata walaupun dia pinjam sepeda motor, tetapi bisa dipinjam untuk waktu yang panjang oleh temannya, dipinjami, terserah kamu mau pakai berapa lama, terserah, malah nanti pajaknya segala, STNK-nya dan lain sebagainya, aku yang tetap bayar, kamu tinggal pakai saja, loh kan lebih enak ya, dan seterusnya. Sehingga kita yang tidak perlu sombong, karena dia walaupun hanya pinjam sepeda motor, tapi dia juga punya kelebihan, lebih menyenangkan toh, bisa pinjam sepeda motor tapi nggak perlu bayar pajaknya, bensinnya juga dikasih dan lain sebagainya, kita boleh pergi kemana-mana dan lain sebagainya. Jadi kita lalu lihat, oh di dunia ini ada kelebihan, ada kekurangan. Sudah, kita biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang disombongkan, tidak ada sesuatu yang rendah diri. Nah, ini yang tentang kesombongan. Kemudian yang kedua tadi tentang kemelekatan. Selama orang belum mencapai kesucian, memang selalu timbul kemelekatan. Itu hal yang sudah wajar. Kenapa? Karena belum bisa melihat hidup ini tidak kekal. Kemelekatan itu dasarnya karena tidak tahu hidup ini berubah. Jadi bertemu dengan yang dibenci, dia jengkel. Padahal sebetulnya tadi saya belum ketemu. Nanti satu ketika juga tidak akan ketemu lagi. Kenapa waktu ketemu saya jengkel? Selama saya tadi ketemu sekian lama, selama saya tadi tidak ketemu dengan dia, kok saya biasa-biasa saja. Sekarang setelah ketemu, kenapa saya harus jengkel? Ya seharusnya saya biasa-biasa juga. Jadi saya sekarang, sudahlah. Saya ini kan berarti mengharap dia tidak pernah hadir. Padahal sebetulnya dia sekarang ada. Ya sudah, sekarang biarlah. Semoga kamu bahagia. Saya hadapi kamu sebagaimana adanya. Dan nanti karena tidak kekal, dia akan lewat lagi. Dia akan pergi dari diri kita. Yang tadi kita tidak senangi itu datang dan akhirnya juga pergi. Sebaliknya, merasa sedih ketika berpisah dengan yang dicinta. Itu juga karena dia tidak menyadari hidup yang berubah. Ada satu kesempatan orang bertanya, aduh Bante, saya stres loh Bante, saya putus cinta. Nah, pacaran loh, putus cinta. Saya katakan, kenapa stres? Iya Bante, saya pacaran sebegitu ya, baiknya dia dan lain-lain, aduh sekarang putus. Nah, kamu pacaran berapa lama? 1 tahun Bante. Oke. Ini kan tahun 2021. Tahun 2019, kamu kan belum punya pacar. Stres enggak? Enggak, Bante, saya happy. Nah, jadi kamu pacaran kan baru 2020. Sekarang 2021 kamu putus. Kan putus kan berarti enggak punya pacar. Kan berarti kan kembali ke tahun 2019. 2019 kamu stres enggak? Enggak, Bante, saya happy. Nah, sekarang ini, kenapa kamu harus stres? Ini kan kembali ke seperti tahun 2019, yaitu kamu tidak punya pacar. Kan harusnya kamu happy. Bingung. Kenapa? Karena dia tidak siap. Tidak menyadari hidup itu berubah. Padahal kalau saya menyadari, loh ini kan saya kembali ke 2019. Ya sudah, toh. Saya hanya kumpul dengan dia untuk 1 tahun,
Untung saya sudah memberikan manfaat kepada dia, untung sudah memberikan kebahagiaan dia kepada dia selama 1 tahun, sekarang dia sudah menjadi miliknya orang misalnya, ya sudah, saya kembali ke 2000. Kalau kemelekatan ini dia bisa kendalikan seperti ini, dia menyadari bahwa hidup ini selalu berubah, sebetulnya kesedihan menjadi tidak ada lagi, karena kesedihan itu hanya karena kita tidak siap menghadapi kemelekatan, tidak siap menghadapi perubahan. Ya, kuncinya ketamaan dan kebencian itu karena kita tidak siap menghadapi perubahan. Kalau tamak berarti yang kita senangi ini satu ketika pisah, tadi kayak putus cinta itu. Padahal mesti berubah. Yang benci datang, tadi tidak ada, sekarang datang. Nanti kan juga akan hilang lagi. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini apa bisa menjawab pertanyaan Saudari Fiona atau masih belum? Ya, gimana Fiona? Tentang kemelekatan ini tadi? Bisa, Bante. Sudah bisa terjawab? Ya, sudah, Bante. Oh, yang keras jawabnya ya, jangan. Nanti kalau penyanyi lirih-lirih gitu, kita dengarkannya juga susah. Atau saya yang makin tua nampaknya nih. Jadi suaranya mungkin keras, tapi saya nggak dengar. Iya, bisa. Nah, baik. Anu mudahnya, Bante. Semoga bahagia. Silakan, Romo. Oke. Ya, baik. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan. Saya memberi kesempatan lagi 1 kali dulu ya kepada teman-teman yang ada di YouTube. Ya. Sebuah pertanyaan dari Sandy, dari Gorontalo, Bante. Namo Buddhaya, izin bertanya, bagaimana bila kita mempunyai rasa takut yang besar terhadap kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu? Ketakutan akan akibat buah perbuatan buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu. Terima kasih. Mungkin sampai dibawa mimpi-mimpi nih, Bante. Ya. Sakit, Bante. Ya. Wajar. Itu wajar. Ya. Karena apalagi kadang kita masih kecil, ya. Mungkin kita juga belum pemahaman dharmanya, belum sekuat hari ini misalnya. Kita melakukan kejahatan yang betul-betul itu terbawa sampai kehidupan sekarang. Tapi ingat, tadi yang sudah saya sampaikan, begitu kita mengetahui itu kejahatan, maka kita berhenti, jangan melakukan lagi. Dan kemudian kita memperbanyak kebajikan. Di dalam Dharma ini konsepnya adalah seperti air dan garam. Kalau kita melakukan kejahatan, seperti kita memasukkan garam. Kalau kita melakukan kebajikan, seperti kita menambah air. Kalau hidup kita ini menderita, berarti air kita dengan garam kita ini jumlahnya agak banyak garamnya. Jadi rasanya hidupku asin sekali tuh ya. Nah ini misalnya karena air segelas, garamnya 1 sendok makan misalnya. Kemudian bagaimana ini saya dulu sudah melakukan garam ini, saya sudah melakukan kejahatan ini. Ya sudah, saya sekarang nambah air aja sebanyak-banyaknya. Saya menambah kebajikan dengan pikiran, saya menambah kebajikan dengan ucapan, saya menambah kebajikan dengan perilaku saya sebanyak-banyaknya. Sehingga sekarang airnya ini dari 1 gelas menjadi 1 botol, bahkan menjadi 1 galon. Karena airnya ini menjadi 1 galon, maka garam yang 1 sendok ini menjadi tidak terasa asinnya. Jadi di dalam hukum karma ini, apa yang kita lakukan ya sudah. Wah itu memang menakutkan buahnya, memang mengerikan, betul. Tapi sekarang saya jangan hanya menyesali masa lalu, itu sudah lewat. Tapi sekarang apa yang harus saya lakukan saat ini? Menambah kebajikan semaksimal mungkin, mumpung saya masih hidup, mumpung saya masih punya umur, ayo saya berbuat kebaikan semaksimal mungkin. Sehingga ketika kematian datang, saya sudah banyak kebajikan yang saya lakukan. Sehingga air saya sudah seperti 1 galon, karma buruk ini menjadi lenyap. Lenyap rasanya. Tapi karma buruknya masih ada itu. Ya kalau air 1 galon itu garamnya 1 sendok masih di situ. Tapi rasanya sudah menjadi tidak ada lagi. Itu bagi orang yang belum mencapai kesucian. Tapi kalau sudah mencapai kesucian, malah garam apapun juga menjadi tidak ada lagi. Karena kesempatan untuk memetik buah itu sudah tidak ada lagi karena tidak terlahirkan kembali. Ya, jadi apapun yang Anda lakukan ini sama dengan tadi yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, misalnya terlanjur marah lah dengan anak lah dan lain sebagainya. Tadi saya sampaikan, kalaupun Anda sudah melakukan kesalahan karena kemelekatan misalnya tadi, kalaupun Anda sudah melakukan kesalahan, berhenti di situ.
sadari kesalahan itu dan jangan diulang lagi di masa depan. Karena ini kuncinya Dharma, bukan menyesali yang dulu, tapi sekarang apa yang saya lakukan hari ini untuk memperbaiki yang dulu, yaitu menambah kebajikan. Kalau Anda sudah berbuat baik di kehidupan ini, Anda merasa baik dengan pikiran, ucapan, dan kelakuan, perbanyak kebaikan itu terus-menerus, ulang-ulang terus. Ketika Anda merasa ada perbuatan yang tidak baik, bahkan hanya di pikiran, apalagi ucapan dan perilaku, hentikan itu. Lah, kalau perilaku gampang, ucapan gampang, pikiran gimana nih menghentikan? Pikiran kita ini kan kadang kejahatannya muncul di situ. Pada saat pikiran jahat muncul, sadari dan ucapkan dalam batin, semoga semua makhluk bahagia. Kita mengulang kalimat itu, semoga semua makhluk bahagia. Jadi pikiran jahatnya muncul, kita sadari dan kita ganti dengan kalimat semoga semua makhluk bahagia. Dan semakin sering kita mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia, lama-lama pikiran jahatnya itu pun akan frekuensinya untuk muncul menjadi semakin kecil. Sampai akhirnya satu ketika terbiasa kita mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia, ketika ditanya orang, kamu kadang masih berpikir jahat nggak ya? Kapan ya? Rasanya saya sudah lupa itu untuk berpikir jahat. Nah, itu. Karena kita sudah mengganti pikiran-pikiran yang buruk itu menjadi pikiran yang baik. Jangan pernah menyesal dengan yang dulu, tapi jadikan yang dulu sebagai pelajaran untuk tidak diulang di masa yang sekarang. Silakan, Romo. Ya, luar biasa, Bante. Baik, selanjutnya kesempatan untuk bertanya kepada ini namanya S. Yuda, Pak S. Yuda ya, tapi gambarnya itu gambar ngeri banget ini Bante wajahnya. Oh ya, saudara. Loh, ini nggak ganti gambar ya? Kok rasanya masih sama? Ya tadi gambarnya beda. Sudah ganteng, sudah ganteng. Ya, sudah ganteng. Silakan Pak Yuda, coba sebut dari mana juga. Tolong di-unmute dulu Pak. Wah, keburu semangat. Iya, tadi lupa ya. Tadi ngomong sama diri sendiri ya, Bante. Ya. Selamat malam, Bante, selamat malam, Romo. Ini saya mau ada pertanyaan. Mungkin Pak Yuda dari mana dulu, Pak Yuda? Asalnya dari Jakarta saya. Oke, silakan. Ya. Tadi ini saya ada pertanyaan, mungkin arahnya sama dengan Bapak Totok tadi, dengan hubungan antara orang tua dan anak. Itu seringkali kita sebagai orang tua punya bermaksud untuk melindungi anak dari sesuatu yang jelek. Tapi seringkali saya juga berpikir, bukankah pengalaman hidup adalah guru yang paling baik untuk anak? Jadi kalau misalnya kita bisa berusaha sama menasehati anak, tapi kalau anaknya keras kepala, bilang saya tetap mau itu. Apalagi kalau anaknya sudah dewasa ya, sudah ininya. Itu apakah tidak baik dibiarkan saja, Bante, supaya pengalaman hidup mengajar dia, karena kalau kita orang tua bisa bilang 1000 kali itu panci panas, tapi kita nggak pernah pegang sendiri itu panci panas sampai tangan melepuh, anak tuh nggak akan belajar. Dan kita sebagai orang tua kita tidak akan hidup seumur hidup mendampingi anak. Jadi itu anak harus tahu bahwa panci itu panas kalau dibawa kompor. Bagaimana pendapat Bante gitu? Makasih Bante. Ya, ini memang ada sistem pendidikan yang seperti itu, karena tiap anak jenisnya memang beda-beda ya. Jangan semua anak dihajar pakai cara ini. Nanti main pisau bisa ngelukai nggak? Ini coba bunuh papa bisa nggak ini? Oh bisa, ternyata papanya sudah berangkat dah di alam lain. Nah, jadi ini tentu anak itu bermacam-macam Pak ya. Jadi begini, ada anak kalau berbuat salah itu sudah langsung mengaku. Itu ada tuh yang nomor 1. Jadi anak misalnya katakanlah memecahkan piring lah, itu sederhana saja, memecahkan piring. Anak langsung datang ke orang tua dan mengatakan, ayah, maaf ya ayah, tadi saya memecahkan piring. Ya sudah sana, enggak apa-apa. Nah, misalnya orang tuanya gitu, atau
Karena ini jujur, biasanya orang tua memberikan penghargaan pada kejujurannya, jangan malah dimarahi. Piring mana yang dipecahkan? Wah, itu kan piring yang mahal sekali itu ya. Waduh, nanti anak akhirnya nanti itu didikan dari orang tua membuat anak yang dulunya terus terang menjadi takut berterus terang. Karena waktu terus terang dimaki oleh orang tua. Padahal kita harusnya menghargai, oh, kamu kok ya mengakui ya. Yang mana nih? Aduh, sayang itu piring itu. Tapi kan kita lebih sayang sama anak. Jadi ya sudah, nanti lain kali jangan melakukan lagi. Paling hanya gitu. Jangan malah dimarahi karena kejujurannya. Karena kadang ini kan hukum sebab dan akibat. Kadang-kadang dulu anaknya baik, begitu mengaku malah jadi dimarahi, akhirnya dia enggak ngaku lagi. Itu bisa. Nomor satu itu. Dia melakukan kesalahan dan dia tahu diri. Yang kedua, dia melakukan kesalahan. Tapi kurang tahu diri. Jadi akhirnya orang tua lihat, ini siapa ya yang mecahkan piring? Siapa ya? Nah, baru tanya. Saya, ayah, saya. Oh, kan loh, dia sudah ngaku ya, kita harus juga kasih nasihat yang baik, jangan dimarahi hanya karena piring pecah, berarti kita nggak sayang sama anak, kita sayang sama piringnya itu. Tapi ya sudah, kamu nanti lain kali hati-hati. Gitu. Ada lagi anak yang jenis lain lagi. Kita lihat piring pecah di dapur, kemudian, siapa nih yang mecahkan piring? Siapa nih? Diam semua. Lalu kita hadapi anaknya di depan. Siapa nih? Siapa nih yang mecahkan piring? Siapa nih? Awas, kalau nanti nggak ngaku. Saya. Nah, itu baru ada. Ada yang sistem itu. Ada lagi yang sistem harus diteriaki dulu. Kamu kalau nggak ngaku saya hukum ini, tidak boleh misalnya fasilitasnya saya kurangi. Misalnya di Jakarta harus pakai AC. Saya matikan semua AC-nya di kamar. Sampai kamu ngaku minggu depan berarti 1 minggu kamarmu tidak pakai AC. Wah, tinggal di Jakarta nggak pakai AC, pas jendelanya ditutup semua. Wah, ini parah. Ayah, saya. Nah, itu ada hukuman. Ada juga sudah dihukum, sudah dimaki, sudah diem aja. Wah, bagian ini yang orang tua kadang-kadang, aduh, ya sudahlah, nanti biar alam yang mendidik. Itu kadang-kadang ya ada. Jadi, tidak semua cara itu menggunakan satu ini. Semua anak itu tidak dengan cara yang satu-satunya ini. Satu ini mungkin bisa pengalaman guru terbaik ya. Jadi, nah itu panci panas, nah, tolong jangan dipegang. Itu kalau untuk anak yang terakhir itu boleh. Ya sana kalau mau pegang silahkan. Nah nanti boleh. Tapi kalau anak yang pertama, kedua, ketiga tadi yang jenisnya itu dia baru dilihatin saja sudah ngaku, ya jangan digitukan. Kita sendiri apa juga mau pegang listrik untuk membuktikan kalau nyetrum. Kan kita juga nggak mau membuktikan listrik itu nyetrum, kan kita juga pakai test pen. Kenapa kok kita nggak pakai listrik sendiri aja, pakai kabel dipegang? Oh iya ya nyetrum ya, enak juga ya, seperti dipijiti ya. Kan ya nggak gitu, ini karena nanti ada risiko-risiko juga. Nah, ini sebetulnya kalau kamu terjun dari lantai 5 ini bisa kepalanya pecah loh, nak. Tapi kalau nggak pecah ya cobaan aja, Pak. Nah ini kan Dharma ini kan pasiko. Kita juga belum lihat kalau jatuh dari lantai 5 ini kalau anak seumuran kamu pecah nggak ya kepalanya. Wah kita jadi orang tua ya nggak tanggung jawab kalau caranya gitu. Ya, kita semua harus jaga dong. Jadi nggak semua itu dengan menggunakan cara yang sama. Ya jadi cara Bapak itu ada betulnya untuk hal-hal tertentu, karena tujuan orang tua adalah memang anak suatu ketika pasti harus mandiri. Anak itu pasti akan berpisah dengan orang tuanya dan dia harus hidup sendiri di luar yang belum tentu sebaik orang tua. Karena kalau orang tua, anak mau minta apa dikasih, mau minta apa dikasih. Tapi kalau di dunia luar, dia sudah kerja setengah mati pun belum tentu mendapat apa yang dia inginkan. Sehingga anak perlu diajar mandiri itu betul. Tapi tidak selalu dengan cara yang Bapak sampaikan tadi. Ada banyak cara dan itu tentu membutuhkan
komunikasi, membutuhkan waktu, membutuhkan pengarahan, pelajaran, dan kadang juga meminta bantuan teman, meminta bantuan orang yang didengar nasihatnya oleh anak, karena kadang-kadang kita sendiri sebagai orang tua mungkin tidak tepat waktunya waktu memberikan nasihat kepada anak. Atau mungkin kita sendiri tidak tepat caranya menasihati anak. Kadang orang tua mengatakan, "Nak, zaman aku dulu, nak, enggak seperti ini." Lah anak akan menjawab dengan mudah, ya zaman apa-apa dengan zaman saya memang beda. Ya salahnya siapa papa punya anak di zaman hari ini yang beda zamannya papa? Kenapa enggak punya anak zamannya papa aja supaya hidupnya lebih enak punya anaknya? Nah, malah dijawab begitu kita bisa stroke, kena tekanan darahnya naik. Jadi kita harus membuat kata-kata juga yang baik sendiri, waktunya juga yang harus tepat, orangnya juga harus tepat, saatnya tepat, dan itu semua butuh keterbukaan dan butuh pengertian. Watak anak itu kan tiap orang beda. Begitu ya Pak. Mungkin nanti Pak Romo Darmanadi akan lebih jelas karena beliau yang pelaku punya anak. Saya kan hanya pengamat saja. Saya pasangan hidup tidak punya, apalagi anak. Ya, mungkin Romo nih bisa sharing-sharing gimana didik anak. Baik. Nah, berikutnya ya pertanyaan, mumpung masih ada sedikit waktu, ya kepada Stefani Mersidianta. Tadi ada yang namanya pakai nama Galaxy A8, apa iya ya Stefani Mersidian? Ya, silakan Bu Stefani. Oh, bukan. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Malam, yuk mari. Saya Fani dari Jogja. Mau nanya bagaimana cara kita agar mampu merespon secara positif atas suatu kejadian yang kita alami, yang mana kejadian itu tidak menyenangkan dan menyakitkan bagi kita. Gitu, Bante. Terima kasih. Iya, baik. Wah, dari Jogja banyak juga ya. Ya, inilah manfaatnya daring dalam jaringan ini. Kita bisa mengumpulkan dari banyak tempat. Sekarang kita merespon sesuatu yang tidak menyenangkan, memang tidak mudah, butuh latihan. Ya, satu latihan yang paling sederhana adalah ketika Anda menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan terlalu bereaksi secara fisik. Ya, secara fisik itu gimana? Ngomong, ih, nggak menyenangkan ya orang itu. Nah, itu ngomong. Atau kemudian minggir sana, pergi. Itu melakukan tindakan fisik-fisik seperti itu sebaiknya jangan. Waktu kita sedang tidak suka itu munculnya kan dari pikiran, karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita ada pilihan mau ngomong, mau melakukan tindakan tertentu, atau kita diem dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Nah, saya menyarankan untuk yang tahap pertama adalah diem dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Kita diem dulu. Tidak menyenangkan, waduh si A ini kok datang ya. Aduh, aku nggak suka sama dia. Tapi kita diem dulu. Kalau Anda mau pindah tempat, karena ini misalnya Anda di wihara misalnya, dia sudah orang yang kita benci duduk di sebelah saya lagi. Nggak usah langsung begitu dia mau duduk kita langsung pergi, nggak usah. Kita diem dulu. Kemudian nanti beberapa menit kemudian baru kita pelan-pelan pergi. Supaya kita tidak memancing permusuhan secara langsung. Karena tidak suka masih milik kita. Saya nggak suka sama si A. Tapi belum tentu miliknya dia. Dia menganggap kita mungkin baik-baik saja. Karena kalau dia menganggap kita musuh, dia nggak akan duduk di samping kita. Nah, jadi mungkin dia baik-baik, ya kita diam aja dulu. Tapi kalau kita sudah mengeluarkan kata-kata, ngapain kamu duduk di sini? Wah, ini sudah memancing permusuhan. Sebaiknya tidak dilakukan. Pergi sana. Terus pergi. Loh, dia bukan kucing. Jangan diusir-usir seperti itu. Jadi kita diam dulu. Nomor satu. Nomor dua, kita dalam kehidupan ini sering ketemu dengan yang tidak menyenangkan. Makanya nomor dua, kita harus berlatih. Yang disebut dengan kerelaan.
Jadi kita sering mengucap kalimat yaitu memang dia begitu. Memang dia begitu. Ini diulang-ulang. Memang dia begitu, memang dia begitu. Sehingga ketika dia duduk di samping kita, memang dia begitu. Aduh, memang. Itu sebetulnya kerelaan. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi yang kita bisa ubahkan diri kita. Memang dia begitu. Daripada kita mau pergi kamu, itu mengubah dia. Tapi memang dia begitu. Itu kita mengubah diri kita sendiri. Nah, itu yang kedua. Jadi sering mengucapkan kalimat itu. Jadi kita sering ketemu. Misalnya guru kita menjengkelkan, memang dia begitu. Kita ketemu tetangga yang menjengkelkan, memang dia begitu. Kita ketemu film yang tidak menyenangkan, memang dia begitu. Gitu aja. Itu lebih sederhana, ya, tapi lebih aktif daripada yang pertama tadi kan cuma diam. Yang kedua lebih aktif. Yang ketiga sebetulnya menyadari. Ini mengembangkan kesadaran. Kenapa saya nggak suka sama dia? Nah, kenapa saya nggak suka sama dia? Jawabannya adalah karena dia tidak memenuhi keinginan saya. Cinta dan benci itu problemnya di diri kita. Saya mencintai dia karena dia memenuhi harapan saya. Saya benci dia karena dia tidak memenuhi harapan saya. Saya kecewa dengan dia karena dia tidak memenuhi harapan saya. Jadi yang membuat diri saya kecewa dan lain sebagainya adalah pikiran saya sendiri, keinginan saya sendiri. Kalau sudah pikiran saya sendiri, keinginan saya sendiri, kenapa saya mengorbankan orang saya? Mestinya saya yang harus mengatur keinginan saya sendiri untuk disesuaikan dengan kemampuannya dia. Nah, kalau kita sudah masuk ke tahap yang ketiga ini tahap yang dalam, karena kita mengembangkan kesadaran setiap saat. Karena ketemu dengan yang tidak menyenangkan itu hampir setiap hari pasti ada. Tapi dengan diam itu sudah mengurangi masalah. Dengan mengatakan, yes, memang dia begitu, mengurangi banyak lagi masalah. Apalagi mengembangkan kesadaran setiap saat, tidak ada masalah. Karena nanti Anda akan ketemu dengan siapa saja, itu problemnya hanya di keinginan Anda, harapan Anda yang tidak tercapai. Dan begitu, ini kan keinginan saya sendiri. Sudahlah, saya tidak usah terlalu berharap sama dia. Selesai. Begitu, Saudari Stefani? Iya, Bante. Terima kasih, Bante. Semoga bermanfaat. Silakan, Romo. Pertanyaan dari Kerin. Bante, ini dari chat dari YouTube, ya. Namo Buddhaya, Bante. Mohon izin bertanya, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang sudah merugikan orang banyak agar dia mau mengakui kesalahannya, serta memiliki rasa malu akan perbuatannya yang tidak benar itu, Bante. Ya, monggo, Bante. Oke. Sekarang kalau kita memaksakan orang untuk mengakui dan merasa malu ini agak sulit ya, karena kita itu sebetulnya hanya berkuasa pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa ngatur orang lain itu harus melakukan sesuatu. Kalaupun nanti kita ngomong, ayo sekarang minta maaf, kalau kita punya kekuasaan. Dia nanti yang minta maafnya itu hanya basa-basi. Ya, saya minta maaf atas kesalahan saya. Apalagi kalau kita ngomong, saya ulangi ya kata-kata saya ya. Saya nama. Meminta maaf, kalau tidak akan mengulang. Nanti akhirnya kita hanya membuat orang itu jengkel. Nah, jadi sebetulnya kadang-kadang apakah saya itu memahami dia? Apakah saya itu orang yang dipercaya dia untuk berubah? Karena tiap orang itu punya pedoman ya dari orang lain. Jadi makanya tadi kalau misalnya ada ayah mengatakan, anak saya kok nakal begini, kalau saya kasih tahu kok nggak mau. Kadang-kadang karena mungkin faktor ayah itu bagi si anak tidak terlalu dianggap, atau tidak terlalu dianggap berperanan di dalam keluarga, sehingga setiap kali ngomong dia tidak terlalu diakui. Itu bisa kejadian seperti itu.
Nah, kalau si ayah ini kemudian menekankan, ayo kamu harus minta maaf ya. Ini ayah ini adalah orang yang berjasa sama kamu harus mengakui kesalahan. Anak ini akan diam. Dan dia kalau keras, dia akan diam sungguhan. Tapi kalau dia sungkanan, ya sudah, saya minta maaf, maka maaf ya ayah. Tapi itu hanya omongan aja, tidak masuk di dalam hati. Yang penting sebetulnya di sini adalah pengertian. Jadi kita memberi pengertian. Kalau kita sudah memberi pengertian, seperti tadi yang ditanyakan, kok orangnya nggak minta maaf? Ada orang-orang tertentu seumur hidup nggak pernah minta maaf. Dia merasa kalau saya minta maaf itu gengsi saya hancur. Jadi saya nggak minta maaf. Tetapi dia mengubah perilaku. Nah, di dalam kehidupan ini, kalau orang itu sudah mau berubah, itu adalah permintaan maaf yang jauh lebih penting daripada ngomong maaf, tapi nggak berubah kelakuannya. Misalnya datang terlambat, maaf ya, besok diulang lagi, maaf ya, diulang lagi. Itu dia maafnya itu hanya omong kosong. Tapi ketika datang terlambat, tahu nggak kamu terlambat? Tahu Pak. Tapi nggak ngomong maaf, ayo ngomong maaf. Enggak, dia diam aja. Tapi sejak itu dia tidak pernah terlambat. Berarti dia sebetulnya, walaupun tidak mengucapkan permintaan maaf, dia sudah memperbaiki kelakuannya. Dan itu yang lebih penting daripada sepotong kata permintaan maaf yang hanya untuk memuaskan keakuan kita sendiri. Sudah salah kan? Salah toh? Ya, minta maaf ayo. Betul. Minta maaf begitu berarti kamu sudah tahu salahnya. Ini aku yang paling benar. Itu untuk apa? Untuk memberikan label puas diri kita itu untuk apa? Tidak ada pentingnya. Jadi kita yang penting adalah membuat dia berubah menjadi baik. Ya, tapi kalau sekarang kok dia tidak berubah, sudah saya kasih pengertian kok nggak berubah. Nah, mungkin cara kita ngasih tahu yang tidak tepat. Ada banyak cara. Soalnya orang itu kadang teori komunikasinya ini nggak jelas. Orang komunikasi itu adalah untuk dia bisa memahami, bukan saya mau ngomong apa, suka-suka saya. Kamu ngerti nggak ngerti, itu urusanmu. Nah, dalam teori komunikasi sebetulnya saya harus memilih kalimat yang cocok untuk dia. Makanya kalau Anda kepada anak kecil misalnya, 1 tambah 1 berapa? Ayo berapa? 1 tambah 1. Itu sebetulnya kita menggunakan bahasa anak kecil. Kita tidak mau 1 tambah 1 berapa? Dia itu anak umur 5 tahun, 1 tambah 1. Ya nangis dia. Tapi 1 tambah 1 berapa? Berapa ya? Nah, ini coba saya kasih jeruk. Ini 1 jeruk. 1 tambah 1 berapa? Nah, jadi itu sebetulnya alam ini sudah mengajarkan kepada kita bahwa kepada siapa kita ngomong. Jadi kalau kita sekarang sudah merasa sudah menjelaskan ke dia, tapi dia kok nggak ngerti, kadang-kadang mungkin penjelasan kita sendiri yang nggak tepat. Ini bahasanya harus diubah, bahasa untuk bahasa dia. Ya, jangan bahasanya bahasa kita. Yang penting saya mau ngomong, kamu ngerti nggak. Nah, kadang kita nggak bisa memberikan penjelasan kepada dia. Ada beberapa orang itu pinter untuk dipakai sendiri. Mau jelaskan orang, malah orang puyeng. Ini ngomong apa loh, ini kita nggak ngerti, karena pinternya dipakai sendiri. Kalau gitu, kita kadang minta bantuan orang lain. Nah, makanya kadang di keluarga itu ada ayah dan ibu. Jadi, kalau yang ibu jelaskan nggak ngerti, kadang lewat ayah. Kadang ayah yang jelaskan nggak ngerti lewat ibu. Ayah dan ibu nggak ngerti, ya mungkin lewat kakek dan nenek. Kadang ya lewat kakak dan adik dan sebagainya. Sampai dia ngerti, ya. Jadi jangan putus asa. Saya sudah ngasih tahu kok dia nggak ngerti. Saya sudah ngasih tahu kok dia masih nggak minta maaf. Kalau dia sudah tidak mengulang tapi tidak minta maaf nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih melakukan berarti dia belum mengerti dan kita bisa pakai cara yang lain atau meminta orang lain untuk menjelaskan. Begitu. Silahkan Romo, ayo. Kita mau sampai jam berapa Romo? Pertanyaan Sherin tadi merupakan pertanyaan terakhir, Bante, berhubung waktu kita juga sudah habis, ya.
Ya, cukup dari jam 19 tadi kita mulai sampai jam 21 cukup ya, 21 2 jam ya kita berbincang-bincang. Nah, bagi Ibu Bapak, teman-teman sekalian yang masih mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bante Utamo, bisa kita unduh juga, bisa kita lihat di YouTube ya. Di situ sangat banyak sekali. Kita banyak bisa belajar dari Bante Utamo. Nah, baik, saya akan memberikan sebuah kesimpulan closing statement. Ya, tadi saya sangat senang sekali Bante memulai dari seorang individu, dari keluarga Bante, ya, mengajak kita sebagai seorang anak anggota dari keluarga untuk menjaga martabat, menjaga nama baik keluarga kita. Apa itu hiri otapa itu dari sana, karena hiri otapa itu akan memberikan ya penilaian orang kepada kita. Apa yang kita lakukan yang baik memberikan kebahagiaan, rasa bangga keluarga bagi kita. Ya, kalau kita melakukan hal-hal buruk tentu akan merugikan keluarga kita. Dan kemudian Bante mengajak kita lagi, ya, sebagai seorang umat, sebagai seorang upasaka-upasika, seorang murid dari ya apa yang kita yakini Guru Agung Sang Buddha Gautama, ya. Kalau kita berbuat baik, maka akan memberikan kebahagiaan bagi kita, keuntungan bagi kita, ya, termasuk agama kita, institusi kita semuanya. Dan apa yang bisa saya catat di sini setelah dari dua contoh itu adalah hiri itu adalah seorang yang bercermin kepada kehormatan dirinya, kelahirannya, orang tuanya, gurunya, kedudukannya, sosialnya, agamanya, atau masyarakat di mana dia berada. Ya, itu saya coba rangkum. Lalu kemudian dari otapa, yaitu seorang takut pada akibat buruk yang dilakukannya. Ya, takut disalahkan orang-orang, takut pada hukum karma, dan juga takut menerima akibatnya pada kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Jadi memberikan efek yang sangat luar biasa sekali. Dan kemudian Bante mengajak kita, cobalah yang langkah berikutnya adalah kita bertekad untuk betul-betul belajar mengenal mana yang baik, mana yang tidak baik. Ketika kita bisa belajar mana yang baik, mana yang tidak baik, kita akan mengulangi hal yang baik terus-menerus dan mengurangi hal yang tidak baik. Ya. Dan yang kemudian kita menyadari bahwa diri kita itu belum mencapai kesucian, belum sempurna. Oleh karena itu jatuh bangun dalam praktek. Ya, mempraktekkan hiri otapa, kebaikan itu ya sesuatu yang wajar. Ya, mari kita kalau seandainya kita belum, kita kembali kita ulangi lagi, kita perbanyak lagi. Ya, kita kurangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, dan kemudian kita terus memperbanyak. Dan yang terakhir adalah Bante mengajak kita untuk membangun hiri otapa di dalam diri kita, sehingga hiri otapa dhamma itu tidak jauh dari diri kita. Ya, dalam kehidupan sehari-hari sampai hari ini, mulai hari besok, mungkin setelah kita mendengar, mari kita bertekad betul-betul kita menjalankan hiri dan otapa. Baru ada ya makna asal hamaha puja ini memberikan kesan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Ya, saya rasa ya ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement dalam acara ini. Nah, bagi teman-teman ibu bapak sekalian yang untuk mengetahui kelanjutan kegiatan ini, silakan melihat di chat ya yang sudah disampaikan oleh panitia, linknya itu, sehingga kita besok tidak ketinggalan untuk mengikuti asal hamaha puja. Ya, saya sebagai moderator sekaligus MC mengucapkan anumodana kepada Bante, banyak terima kasih Bante. Ya, sebagai closing mari kita bersikap anjali, ya, kita bersama-sama mengucapkan, saya akan memimpin, ya, kita menundukkan kepala, bersikap anjali, memberikan hormat kepada Bante, ungkapan terima kasih kita kepada Bante. Ya, mari, sudah? Oke. Oh, kata Wandamini Bante. Abhiwadana silisa nidang uda bedayino tataro dhamma wadanti ayu wano sukang pala. Sadu, sadu, sadu.